Yang lucu ini bisa menikah dengan Gu Yanjun. Dia harus senang-senang saja. Perusahaan Wan King masih menunggu mahar si lucu ini untuk melanjutkan rantai pendanaan. Tidak bisa tidak setuju. Ada pertunjukan bagus, saya harus cepat-cepat merekamnya. Wanita ini tubuhnya bagus, mungkin nanti saya akan tampil menyelamatkan si cantik dan mendapatkan dia. Gu Yanjun, apakah itu CEO grup Gu? Wanita ini pura-pura suci apa? Gu Zong adalah pria idaman yang banyak orang impikan. Ini saya bisa membaca pikiran. Emosi pria ini sangat stabil, mungkin minta bantuannya. Saya tidak bisa menikah dengan Gu Yanjun karena saya sudah punya pacar, yaitu dia. Gu Zong sedang melihatmu. Yaitu dia, saya sudah menerima lamarannya. Hari ini benar-benar sial. Bukan situasi yang rumit seperti ini. Aku duluan pergi aja. Yao Mingyu, aduh. Terima kasih sudah bantu darurat. Yao Mingyu, nanti kita hitung-hitungan lagi. Dia. Mama. Mama, kenapa? Tolong aku bantu telepon 120. Kak, kamu ambil aja cowok sembarangan. Bilang aja pacar kamu, siapa yang percaya? Sekarang kalian pasti percayakan. Hei. Walaupun dia pacar kamu, terus kenapa? Dia sehebat apapun berani lawan orang terkaya. Keluarga Gu. Cowok ini lumayan ganteng sih. Nanti setelah Lin Hayu pergi, aku akan ambil dia. Dia pacar aku, tidak ada yang bisa pisahkan kita. Kamu sendiri bilang kamu pacarnya kan? Aku sudah cari dia 20 tahun, ternyata ketemu di sini. Mas, tolong bantu aku dong. Nona ini lagi ngomong sama kamu. Iya, aku pacarnya. HM mahar sudah disepakati. Pokoknya ikat. Aku akan bawa cewek ini ke keluarga Gu. Cowok ini kelihatannya miskin. Dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Cari alasan aja buat usir dia. Mama, papa. Ternyata di mata kalian aku tidak pernah penting. Tidak ada yang bisa pisahkan kita. Aktingnya pantas dapat Oscar. Tapi dari ekspresinya kayaknya ada sesuatu. Tapi kenapa aku tidak bisa dengar pikirannya? Tidak ada yang bisa pisahkan kita. Kamu pulang sana. Kali ini aku tidak akan kehilangan kamu lagi. Gimana panggilannya ya? Mr. Yowenyo. Untungnya sebelumnya sudah ganti nama pakai marga Mama. Kalau tidak ketahuan kalau dia Gu Yanjun. Mr. Yo. Sayang. Jangan panggil aku begitu dekat. Aku belum bisa terbiasa, panggil aku Hayu saja. Baiklah, kita tukar kontak dulu ya. HM tidak menyangka. Mr. Yo ternyata orang yang sangat baik hati. Hari ini kamu sangat membantu aku. Tenang saja, kalau kamu butuh aku siap bantu kamu cerai kapan saja. Aku udah scan kamu, jangan lupa approve ya. Ayo kita pergi. Boleh tanya kenapa kamu gak mau nikah sama Gu Yanjun? Kamu belum dengar ya? Reputasi Gu Yanjun jelek banget. Kata orang-orang dia ini, modi dan dingin. Kayak orang psikopat.
Mungkin ada kecenderungan kekerasan juga. Tapi aku dengar dia cukup populer. Dunia orang kaya itu terlalu rumit, nggak cocok buat aku. Enak banget. Kamu benar. Tapi keluarga bukan keluarga kaya, mana ada cewek. Gak mau nikah sama keluarga kaya, kamu gak tertarik sama sekali. Keluarga kaya itu milik orang lain. Orang tua aku udah terima mahar dari mereka, ini jelas-jelas mau jual aku. Keluarga gue bukan lembaga amal. Mereka tinggalin aku sendirian di keluarga gue buat bayar utang. Gimana sih mikirnya? Nggak ada harapan sama sekali hidup itu. Lebih baik cari orang kaya kamu. Orang biasa itu paling nyaman bersulang. Kalau kamu kabur gini, gimana orang tua kamu? Mereka emang nggak suka sama aku. Lagian aku udah gede, bisa mandiri. Jangan lupa. Kamu punya aku. Kamu ini jago banget merayu. Gimana bisa sampai umur 30 masih jomblo, aneh banget. Ya belum ketemu kamu aja. Nggak bisa gini terus. Nanti jadi nggak layak tonton. Aduh. Perut aku agak nggak enak, aku ke toilet dulu. Untung aja kalau nggak 1 menit lagi nggak tahan. Hayu kamu ya. Lin Hayu, beneran kamu. Lama nggak ketemu. Bener-bener nasib keluar ke toilet aja. Bisa ketemu mantan. Jangan-jangan dia udah dapat sugar daddy. Sampai bisa makan di restoran mahal ini. Ternyata dia punya niat. Sudahlah, lebih baik nggak usah ribut. Lin Hayu, siapa kamu? Salah orang kali. Nggak mungkin. Bukan kamu ini. Hari ini kita reuni SMA. Jangan-jangan kamu nggak diundang terus marah ya? Oh, aku ingat. Zhao Hua kan. Akhirnya ingat juga. Kalau enak dibilang reuni. Kalau nggak enak dibilang pameran. Aku nggak tertarik. Jangan-jangan kamu nggak sukses. Nggak berani ketemu teman-teman. Semuanya lihat siapa yang aku temui, Lin Hayu. Lama nggak ketemu. Oh, siapa ini? Ternyata mantan ratu sekolah kita. Kenapa hari ini datang sendirian? Wah, cincin berlian besar banget. Pasti nikah sama orang kaya ya. Bosen banget. Dia pasti nungguin aku, makanya masih jomblo. Untung aku datang, nggak dia bakal ngomongin aku apa aja. Hayu, karena kita masih jomblo. Mending balikan aja. Selama ini aku juga mikirin kamu. Balikan-balikan. Nggak deh, sebenarnya aku udah nikah. Lin Hayu, jangan bohong deh. Kita semua tahu kondisi kamu. Rumah miskin nggak punya keahlian. Siapa yang mau sama kamu? Zhao Hua beda. Sekarang dia punya perusahaan, jadi bos besar. Kondisinya bagus banget. Bos besar. Bos besar aku nggak pantas. Wanita MAH sukses kerja nggak penting, yang penting nikah sama orang kaya. Jangan gengsi deh. Aku lihat Zhao Hua ke kamu juga. Tulus banget. Dia selingkuh sama kasar. Utang suruh aku yang bayar. Pria kayak gitu aku nggak mau. Kamu suka, kamu aja yang ambil. Kamu. Hayu, nikah sama aku dong. Nikah sama dia, nikah sama dia. Aku nggak setuju. Semuanya aku suami Hayu. Yowen. Betul, ini suami aku. Hayu, nggak nyangka kamu beneran nikah. Dan sama pria kayak gini. Gue nikah kayaknya nggak perlu kasih tahu kamu ya. Siapa ini? Aku adalah cinta pertama Hayu yang nggak bisa dilupain. Dia adalah bulan purnama dalam hidupnya. Jangan kamu jangan bilang gitu. Yowen, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Dia cuma kesalahan yang gue buat waktu muda dan nggak tahu apa-apa. Sekarang kita udah nggak ada hubungan lagi. Ngapain gue jelasin banyak-banyak sama dia? Waktu muda siapa sih yang nggak pernah salah? Yang udah lalu biarlah berlalu. Dulu Hayu baik banget sama gue, kamu nggak cemburu. Terus kenapa sekarang Hayu memilih aku? Kamu, oh iya. Yowen sekarang kerja di mana? Cuma karyawan biasa. Hayu, mata kamu kenapa sih? Kok selera kamu makin jelek?
Karyawan biasa dia bisa kasih kamu kebahagiaan apa? Perasaan dua orang yang baik itu lebih penting dari apapun. Orang kayak kamu yang nganggap uang lebih penting dari perasaan, gak bakal ngerti. Gue paling suka sama Hayu yang punya prinsip hidup yang benar. Banyak orang lihat nih, kamu hati-hati. Istri gue ya harus gue sayang. Maaf ya semua suami gue agak manja. Hayu, nanti kamu bakal ngerti. Perasaan itu nggak ada harganya. Hidup itu butuh rumah, mobil dan uang. Silahkan kamu kejar cita-cita mulia kamu. Selamat jalan. Oh maaf. Gak kasih tahu kamu udah beli rumah. Wah keren. Masih ada yang mau bilang. Wah, kamu berani juga ya. Jangan sampai ketemu gue lagi. Ayo kita pulang ke rumah baru. Ini rumah baru kita suka nggak? Rumah ini kok kayak familiar ya? Bukan ini rumah impian gue. Kebetulan banget ya selera kita sama. Untungnya rumah yang dia desain ini nggak laku-laku. Jadi Mingyu bisa beli dengan cepat. Waktu desain dulu susah payah dapat kesempatan ini. Pas pengecekan akhir semua bilang desain gue bagus. Desainnya terlalu tidak praktis makanya belum laku. Nasibmu sial. Bagus kok, aku suka ini. Dulu aku pilih lama sekali baru dapat yang ini. Kita berdua kayaknya udah jodoh deh. Rumah ini harganya gak bakal tinggi. Pasti kamu beli karena murah ya? Uang muka aku ada, aku beli karena suka aja. Oh iya. Orang tuamu udah tahu kita nikah belum? Ah, orang tuaku. Di kampung yang jauh, nanti kalau ada kesempatan, aku bawa kamu ketemu mereka. Yan Jun udah harusnya tentuin tanggal nikahnya kan? Aduh Tuan. Tuan udah kayaknya gak puas sama rencana kamu. Kayaknya gak puas deh. Urusan pernikahan gak bisa dia senaknya. Walau keluarga Lin gak terlalu kaya, tapi tanah ini emang berharga banget. Oh iya, dia beberapa hari ini gak pulang. Gak tahu dia ngapain aja. Ayah kakakku ketempelan sama cewek cantik. Kayaknya beberapa hari ini gak bakal pulang. Aduh Tuan. Lihat tuh Tuan muda. Walau gak puas sama cewek Lin, gak boleh sembarangan tanpa izin orang tua. Nikah diam-diam. Bikin Tuan susah. Ada orang bawa anak durhaka itu pulang ya. Nanti kalau ada kesempatan aku bawa kamu ketemu mereka. Gak usah buru-buru, beneran mau ketemu orang tua. Gak siap sama sekali. Aku cek kamar dulu ya. Oke. Ini. Malam ini pertama kali kita tinggal bareng. Anggap aja malam pengantin. Malam pengantin serius amat. Aku juga pertama kali nikah gak terlalu ngerti. Dengar-dengar di TV bilang malam pertama. Momen indah gitu. Walau zaman sekarang, aku juga bukan orang kolot, tapi ini terlalu cepat. Susah nerimanya itu. Aku mau mandi dulu. Oke, aku tunggu di kamar tidur. Waduh, kenapa bilang mau mandi sih? Nanti dikira aku gak sabaran, bukan begitu. Bukan itu maksudku. Dulu kan kamu yang duluan, mulai sekarang malah malu. Wah, istriku malu-malu jadi lebih cantik. Aku ingat rumah ini ada 2 kamar tidur. Kamu tidur di kamar utama, aku di kamar kedua. Oke. Karena aku gak tahu kamu suka kamar yang mana. Kedua kamar sudah aku siapkan. Wah, perhatian banget ya. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Kok wajahku panas banget, jantung juga berdebar-debar. Ada urusan mendadak di kantor, aku pulang dulu.
Kamu tunggu aku di rumah ya. Semua persiapan pernikahan sudah aku atur. Jangan sampai telat nanti. Lin sudah memutuskan hubungan dengan Hayu. Nanti pasti gak mau kasih rumah leluhur sebagai mahar. Kalau kakek tahu pasti suruh aku nikah lagi. Lin Wan King ayah. Menurutku masalah pernikahan harus sama orang yang kita cintai. Istri itu. Ada orangnya aja udah cukup. Wanita itu sama aja mana saja boleh. Kamu masih muda. Nanti juga ngerti. Itu sebabnya setengah tahun setelah ibu meninggal, kamu nikah sama Liu Lanxin ya. Sudah berapa kali aku bilang, ibu meninggal karena kecelakaan gak ada hubungannya dengan orang lain. Aku akan selidiki bagaimana ibu meninggal. Orang yang dicintai itu kelemahan pria keluarga Gu. Tidak boleh punya kelemahan. Kok belum pulang juga? Bukannya katanya malam pengantin. Aku tahu dia pasti pulang. Datang. Kalian siapa? Silakan ikut kami. Hei bangun jangan tidur. Kalian mau apa? Berani melawan keluarga Gu. Berani sekali ya. Keluarga gue apa? Aku gak ngerti apa yang kalian bicarakan. Apa yang kami bicarakan kamu sendiri yang tahu. Kakak kamu terlalu lembut lihat aku. Jangan. Apa kamu mimpi buruk? Bukan mimpi. Keluarga Gu yang membayar kami untuk menghajar kamu maafkan aku. Pasti Guyan Jun. Dia brengsek. Kenapa kamu tidak menutup pintu saat tidur malam kemarin? Jangan biarkan Yowen tahu atau dia akan terlibat masalah juga. Aku sengaja meninggalkan pintu untukmu. Dia mencintaiku. Ngomong-ngomong akhir-akhir ini sering lembur. Aku ingin beristirahat sejenak. Tempat ini tidak aman lagi. Kedepannya lebih baik jarang bertemu dengan Yowen, dia tak bersalah. Baik, aku juga minta cuti untuk menemani istirahatmu beberapa hari. Ikut aku ke desa. Bagaimana bajuku? Yowen jangan tegang. Nenekku sangat menyukaiku sejak kecil. Tenang saja, tidak apa-apa. Apa yang nenek suka? Beritahu aku agar aku bisa mempersiapkannya. Pemuda tampan berapa umurmu? 30 tahun. Umur 30 agak tua ya? Pria di usia ini kurang bagus untuk punya anak. Hari sudah larut, aku akan membersihkan kamar untuk kalian. Aku yang pergi, bagaimana bisa aku membiarkanmu repot? Aku akan pergi dan kalian tidur di satu kamar. Aduh, lupa ada pria lain di rumah. Selesai sudah. Apakah ini yang mereka maksud? Lolos dari awal bulan tapi tak lolos pertengahan bulan. Takut. Sudah dewasa kenapa harus takut? Betul juga, dulu kan kamu yang menarik aku menikah. Semangat. Sekarang ada harapan besar untuk mendapatkan cucu. Nenek, Wah, semalam heboh sekali ya. Hayu pasti capek banget. lumayan. Muda dan kuat Hayu bekerja keras semalam. Jangan menyebarkan gosip. Apa aku tidak cukup kuat? Memang cukup baik berguling-guling sampai tengah malam. Ya udah sarapan dulu. Percakapan pribadi kalian berdua simpan untuk nanti malam ya. Aku paling suka sarapan buatan nenek dari kecil. Dulu nenek selalu bangun sebelum fajar untuk membuatkan aku sarapan. Enak sekali. Bakso sudah matang, aku ambil ya. Ya. Nenek.
Yowen, kamu bilang nenekku tidak akan ada apa-apa kan? Tidak akan. Nenek pasti beruntung. Nenek sejak kecil belum pernah hidup enak. Baru saja pekerjaanku mulai membaik. Aku bisa beli rumah dan ajak dia pindah tinggal bersamaku. Aku bisa merawatnya. Kamu tidur dulu saja. Tapi nenek, Kamu harus istirahat dulu biar ada tenaga merawat nenek, dia cuma punya kamu. kamu pergi kerja dulu, aku istirahat sebentar saja. Baik. Sudah stadium akhir kecuali bisa mengundang tim medis internasional terbaik. Tim medis. Untuk operasi kalau tidak waktu tidak banyak lagi. Aku akan undang mereka di mana mereka. Mereka mahal dan bukan cuma punya uang bisa mengundang mereka. Kecuali. Kecuali apa? Di kota kita hanya keluarga Gu yang bisa mengundang mereka. Hayu, kamu sudah makan belum? Halo, nomor yang Anda hubungi. Sementara tidak dapat dihubungi. Dimatikan. Halo, pasien yang tinggal di sini mana? Sudah keluar rumah sakit. Kenapa bisa keluar rumah sakit? Dia meninggalkan surat untukmu. Kakak, sekarang kamu tahu akibatnya. Melawan Gu Shao. Aku tahu aku salah. Aku sudah memutuskan aku setuju menikah dengan Gu Yanjun. Lalu pacar kecilmu itu bagaimana? Aku akan urus. Baiklah kalau kakak begitu tulus. Aku akan bantu kamu minta maaf ke orang tua. Semoga mereka bisa memaafkanmu. Kamu pikir aku benar-benar akan membantumu mimpi kali? Kamu di sini saja berlutut sampai kiamat. Adik, asal kamu bantu aku kali ini. Kedepannya apapun syaratmu aku setuju. Ini katamu ya? Hayu. Maaf. Bodoh, kenapa tidak bilang kalau ada masalah? Kamu masih mau datang buat apa? Aku suamimu, aku harus merawatmu. Surat cerai sudah kamu terimakan. Tolong tanda tangan, kita selesai saja. Kenapa? Perkawinan itu bebas, perceraian juga bebas. Cerai boleh tapi beri aku alasan. Alasannya adalah aku sudah memutuskan aku pilih Gu Yanjun. Bukannya kamu tidak suka dia? Apakah keluarga Gu menekanmu lagi? Tidak. Hanya saja sekarang aku tahu kebaikan keluarga Gu. Keluarga Gu kaya dan berkuasa. Itu yang diimpikan banyak gadis keluarga yang baik. Dulu aku terlalu tidak tahu diri. Pergilah biar keluarga Gu tidak melihat kita. Ini tidak baik untukku. Yowen, kamu baik. Hanya saja kita tidak punya jodoh. Pergi. Sudah lama tidak bertemu. Itu kamu. Dulu waktu di luar negeri. Menghilang tanpa kabar itu salahku, sekarang aku kembali. Kita bisa bersama lagi. Kita sudah selesai. Yowen, kamu tidak bisa lari. Katakan tuan muda berapa banyak kamu minum. Baiklah. 1-2 semuanya tidak mau aku. Bagus tuan muda Gu kita. Tapi kamu adalah orang yang sangat dicari di Haicheng. Siapa yang berani tidak mau kamu? Surat cerai sudah dikirim. Bukannya tidak mau aku. Katakan tuan muda Gu, apakah kamu mabuk? Kamu tidak berpikir untuk apa?
Apa? Hei, kamu lihat sendiri. Hasil diagnosa nenek. Seberat itu. Jujur saja 2 orang dari keluarga Lin hari ini ke rumahmu. Mendesak pernikahan bahkan meminta keluarga Gu mengirim tim medis. Untuk pengobatan aku jadi curiga. Bagus, aku tidak perlu menikah dengan Gu Yanjun. Kenapa setelah mendengar ini, rasanya tidak senang sama sekali. Kabar baik, tim internasional bilang, penyakit nenek sangat kompleks. Ini kasus yang langka untuk tujuan penelitian. Mereka bersedia melakukan operasi pada nenek. Itu bagus sekali. Ya tinggal menunggu kita mengumpulkan biaya operasinya. Mereka bisa melakukan operasi pada nenek. Yowen, kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Aku merasa sejak bertemu denganmu, selalu ada hal baik yang terjadi. Kalau begitu aku beritahu kabar baik lagi. Biaya operasinya sudah terkumpul dan sudah ditransfer ke rekening rumah sakit. Kita tinggal menunggu tim internasional datang. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan biaya operasi yang jutaan itu? Aku minta bantuan teman yang bekerja di media. Semuanya sangat simpati dengan kondisi nenek, jadi pengumpulan dananya berjalan lancar. Ternyata masih banyak orang baik di masyarakat. Untungnya sempat edit foto darurat di jalan. Kalau begitu aku tenang. Aku sudah memasak sup ayam untukmu, minumlah selagi hangat. Enak sekali, tidak menyangka kamu begitu pandai masak. Kedepannya kamu yang masak di rumah ya? Baik. Tidak baik mereka bilang mau menghentikan pengobatan. Dan mau mengambil semua biaya operasi di rekening nenek. Apa? Hei, kamu ngapain? Kalian tega melihat nenek meninggal. Kak, nenek sudah tua sekali. Kamu masih mau menyiksanya dengan operasi. Kamu yang mau membahayakan dia. Kamu. Jangan keterlaluan kalian. Uang itu aku dan Hayu yang kumpulkan. Lalu kenapa? Hayu bukan anak kandungku HMPH. Dia tidak berhak mengurus penyakit neneknya. Apa katamu? Kamu belum tahu ya? Kamu itu anak pungut nenek. Anak liar yang tidak diinginkan siapa-siapa. Pantas saja kalian selalu membela Lin Wan King. Sejak kecil makan dan pakaian selalu diberikan padanya, padahal aku hanya lebih tua 2 tahun darinya. Tapi harus bertanggung jawab merawatnya. Keluarga kami sudah memberimu makan dan tempat tinggal selama ini. Sudah cukup baik. Merawatmu selama 20 tahun, sekarang sudah saatnya. Kamu membalas budi keluarga Lin dengan uang ini. Balaslah budi keluarga Lin yang telah membesarkanmu. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa nenek. Aku tidak akan mengalah. Kalau bukan karena kamu tidak mau menikah dengan keluarga Gu tidak akan menarik kembali mas kawinnya, kita juga tidak akan. Sampai ke tahap ini. Ambil 1 dokumen lagi, hari ini kita akan membawa ibu pulang dari rumah sakit. Hari ini siapapun tidak boleh membawa nenek pergi. Oh, siapa ini? Bukankah ini suami murahan? Lin Hayu. Kami akan membawa anggota keluarga kami sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa Lin Hayu adalah orang luar. Dan kamu juga. Sebenarnya karena menghormati Hayu, sudah tidak berniat untuk berurusan dengan kalian. Sekarang kalian yang memaksa saya. Apa yang bisa kamu lakukan, Keluarga kami, Lin, meskipun tidak sebanding dengan keluarga Gu, tapi untuk menghadapi orang seperti kamu, masih lebih dari cukup. Serahkan materi yang sudah disiapkan sebelumnya ke polisi. Hehe, anak muda. Ini urusan keluarga, melapor ke polisi tidak ada gunanya. Saya menyarankan kamu lebih baik cepat bawa Hayu pergi. Kalau tidak nanti semua orang akan malu. Yowen, ini bukan urusanmu, saya akan menyelesaikannya sendiri. Urusan istri saya adalah urusan saya. Halo, kami dari kantor polisi distrik Fengcheng. Baru saja menerima laporan perusahaan Anda mungkin terlibat kejahatan ekonomi serius, sekarang sudah disegel. Selama penyelidikan harap jangan meninggalkan kota, selalu siap dipanggil. Saya akan menghabisi kamu. Wan King, ada apa Wan King? Apa kamu baik-baik saja? Perusahaan hilang. Sekarang uang ini tidak berguna bagi kalian. Lin Hayu, kamu yang melaporkan saya. Bukan, saya tidak melakukan apa-apa. Melakukan kesalahan sendiri malah menyalahkan orang lain, lebih baik kamu khawatir. Bagaimana menangani perusahaan ini? Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya ada yang melindungi saya seperti ini. Tidak apa-apa, uang ini tidak akan diambil oleh siapapun. Operasi nenek akan berjalan sesuai rencana. Baik. Kamu lelah, saya akan membawamu pulang untuk istirahat. Beberapa hal kotor lebih baik tidak dilihat, menyakitkan mata. Barang rumah sakit yang rusak ingat untuk mengganti. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan? Siapa Lin Wan King? Ada apa sekarang mencurigai perusahaan kalian?
Ada praktik penggelapan pajak yang serius, ikut kami ke kantor polisi. Ayah ibu tolong aku. Bagaimana ini? Pak Lin cepat pikirkan sesuatu. Pak Lin. Jangan berisik. Aku juga tidak ada ide. Masih sempat untuk menyesal sekarang. Pak Yo ini adalah maksud dari Tuan Gu. Ternyata karena Lin Haiyue, dia telah menyinggung Tuan Gu. Membuat Wan King menderita. Jangan khawatir Pak Yo. Gadis itu masih di rumah sakit. Aku akan pergi dan menangkapnya. Lalu membawanya ke tempat tidur keluarga Gu untuk meminta maaf. Pak Lin, apakah kamu belum sadar apa kesalahanmu? Lin Haiyue adalah tunangan Tuan Gu. Bahkan jika dia melarikan diri dari pernikahan, dia tetap bagian dari keluarga Gu. Cara kalian memperlakukannya seperti ini hanya akan mempermalukan Tuan Gu. Tuan Gu, dia sudah tidak marah lagi. Tuan Gu melindungi gadis itu. Maksud Tuan Gu adalah asalkan kalian bisa mendapatkan maaf dari calon istri masa depan. Beliau akan membantu kalian menutupi defisit dan mendapatkan penanganan ringan. Apa yang kalian lakukan? Hayu kumohon bersikap dewasa. Jangan dihitung-hitung dengan kami, oke? Apa-apaan ini? Dulu semuanya salah ayah. Ayah benar-benar menyesal telah menyakitimu. Tidakkah kau lihat? Mereka datang untuk meminta maaf. Matahari terbit dari barat, ternyata kalian bisa minta maaf juga. Ibu yang salah. Ibu seharusnya tidak melakukan hal itu dulu. Lihatlah usia ayahmu yang sudah tua ini. Maukah kau memaafkan kami? Apakah aku harus memaafkan mereka? Mereka yang bersalah padamu, keputusan ada di tanganmu. Pergilah, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Jika begitu artinya semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Baiklah, kami pergi. Baik, pergi. Terima kasih. Dan ini siapa? Perkenalkan, aku pacar Yo Wen. Kamu punya pacar? Ini. Nona, lebih baik kamu menjauh dari pacar orang lain. Yang seharusnya menjauh itu kamu, dia sekarang suamiku. Aduh. Yoga, aku sakit sekali. Kakak, kenapa kamu dorong aku? Tolong ya, aku sama sekali nggak nyentuh dia. Ada kamera CCTV, ayo kita cek rekamannya. Nanti ketahuan gimana kamu jatuh. Yo kakak, kakiku kayaknya patah. Yo kakak biasanya paling sayang sama aku. Aku nggak percaya dia bisa tahan. Aku yang urus jatuhnya di mana. Mau aku bawa kamu foto röntgen? Foto röntgen nanti ketahuan dong. Aku nggak mau. Kayaknya aku nggak apa-apa. Yo kakak, tadi dia bilang bener nggak? Kamu kapan nikah? Dia bilang benar, semua urusan kita udah selesai, mulai sekarang jangan ganggu hidup kita lagi. Dia beneran nikah sama si imut ini. Awas aja, aku bakal bikin dia sengsara. Orangnya cantik tapi hatinya jahat banget. Tapi aku nggak takut, ayo aja. Aku udah siapin semuanya. Pasti bikin si imut ini hancur reputasinya. Nanti lihat siapa yang mau dia. Oke, kalau kamu nggak apa-apa pulang istirahat aja. Aku baru balik dari luar negeri. Belum tempat tinggal nih. Yo kakak, aku bisa tinggal di rumahmu nggak? Hotel udah aku pesanin dekat sini, sebentar lagi ada yang jemput. Kamu? Kalau nggak enak bilang makasih, nggak apa-apa. Lagi pula ini teman suamiku. Jadi temanku juga. Hebat nih anakku. Bisa dapetin tanah warisan keluarga Lin dengan mudah. Semua berkat didikanmu. Mau hadiah apa bilang aja. Ayah bisa kembalikan barang ibuku nggak? Ini nggak bisa. Tapi pernikahan dengan keluarga Lin bisa dibatalkan. Aku ngerti. Ayo semuanya kerjaan berhenti dulu, ada pengumuman penting. Bos baru sebentar lagi datang, mulai sekarang kalian kerja baik-baik ya, aku jadi wakil direktur kalian. Aku juga bakal terus nemenin kalian. Dia ya auranya kuat banget. Berbeda banget sama kemarin. Kamu Lin Haiyue ya, denger-denger kamu karyawan. Terbaik di perusahaan, salam kenal. Awas aja, aku bakal bikin susah si cewek ini. Lihat aja gimana aku bikin susah dia. Ini adalah bos baru kita, Sui. Seorang desainer terkenal yang telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Kita di Live Home memang sudah bergerak di bidang dekorasi interior. Dengan arahan dari desainer Su, kita pasti akan sukses go public dan melangkah ke dunia internasional. Mulai hari ini, gaji semua orang naik 50%. Oh, Kamu ikut aku ke kantor. Ada yang mau kubicarakan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tenang, aku akan bersikap profesional. Masalah pribadi kita tidak akan kubawa ke kantor.
Manajer kita sebelumnya tidak berhasil menandatangani kontrak ini dengan Pak Wang. Pak Wang ini suka sekali dengan wanita cantik. Kamu yang pergi kemungkinan besar akan berhasil. Pak Wang ini suka menggoda. Kirim si cewek ini saja ke sana. Bisa nggak sih cari cara lain yang lebih kreatif? Kalau kamu bisa menandatangani proyek ini, aku kasih kamu komisi 5%. 5% dari kontrak 5 juta, artinya 250.000. Cukup buat bayar uang muka rumah. Sudahlah, aku coba saja. Kamu masih mikir. Aku ambil. Ada barang baru nggak? Siapa Pak Wang? Wah, masih muda ya. Aku. Ada apa cari kakak Wang? Masih muda, jangan-jangan masih polos. Hari ini beruntung nih. Nanti jangan minum apapun yang dia kasih. Pak Wang, saya Lin Hayu dari Live Home, datang untuk membicarakan bisnis. Asal kamu temani aku dengan baik hari ini. Bisnis bisa dibicarakan, ayo mulai saja. Kakak tidak sabar nih. Pak Wang, saya sudah menikah. Tidak apa-apa. Kakak juga suka yang sudah menikah. Pak Wang, di tas saya ada kamera yang terhubung dengan HP suami saya. Kalau nanti kamu melakukan hal yang tidak sopan akan dilihat olehnya. Itu malah lebih seru. Berani ganggu istriku, kamu tidak mau hidup ya? Hati-hati. Wang Teng, kamu cari mati ya? Siapa kamu Wang Jia? Tidak akan membiarkanmu. Kalau orang lain tahu Wang Zong cacat hari ini, maka hari-hari Wang Zong selanjutnya akan sulit. Saya sudah begini, masih ada apa lagi masa depan? Sekarang waktunya masih singkat. Kalau kamu ke rumah sakit sekarang masih bisa disambung. Nanti kamu tidak bilang saya tidak bilang, tidak ada yang tahu. Kamu tunggu saja, saya tidak akan membiarkanmu. Kalau Wang Zong mengancam saya nanti tidak bisa dipastikan. Saya akan menyebarkan kemana-mana kamu Wang Jia. Bagaimana bisa naik dengan mencari celah? Saya tahu semuanya. Bawa barang berhargamu pergi, jangan kotori mata istriku. Maaf saya terlambat, mari pulang. Sampai rumah kita aman. Jangan pergi. Saya tidak pergi di sini menemani kamu. Siapa yang berani melakukan ini? Padamu berani pada Wang Jia. Saya tidak tahu. Dua orang sampah kalian begini melindungi tuan muda. Ayah, jangan salahkan mereka Wang Zong. Ini rekaman malam itu yang saya ambil dari berlihat. Ini dia si pemukul itu agak familiar. Cari dia, saya pasti akan membuatnya membayar. Baik Wang Zong. Siapa yang tidak tahu diri? Wang Zong, hadiah saya suka tidak. Wang Zong, putra bangsawanmu berani menaruh pikiran pada istri muda keluargaku. Kalau tidak bisa membuat istri saya puas, kamu Wang Jia siap dihapus dari Hai Cheng. Apa kamu memukul Wang Zong sampai luka? Satu orang tanggung satu urusan, saya tidak akan membebani perusahaan. Tenang Yowen. Saya tidak akan menjualmu. Ini kamu bilang tidak membebani, tidak membebani. Pokoknya apapun syarat ganti rugi yang dia ajukan, saya tidak akan menghindar. Suzong Wang Zong datang ke perusahaan. Masalah yang kamu buat kamu sendiri yang tanggung. Saya tidak berani dengan Wang Zong. Suzong, hello. Wang Zong? Ini kan Nona Lin. Kamu bilang berapa saya bayar? Kamu bilang apa saya hari ini datang untuk tanda kontrak? Ah, tanda kontrak. Iya, anak saya bilang tadi malam ngobrol denganmu sangat baik, tapi hari ini dia agak tidak enak badan. Mendesak saya untuk datang sekarang dan menandatangani kontrak untuk Anda. Apakah dia baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Wang Zong, saya dengar putra Anda terluka. Omong kosong, dia hanya mabuk kemarin dan terjatuh. Tidak ada yang serius. Ternyata Yowen benar, hal memalukan seperti ini. Mereka memang tidak berani mengakuinya. Non-link kontrak sudah kami siapkan. Tinggal menunggu tanda tangan Anda. Selamat bekerja sama. Non Lin tidak perlu mengantar. Kami bisa pulang sendiri. Sampaikan salam saya untuk Xiao Wang Zong. Sepertinya dia tidak ingin mendengar suara Anda lagi seumur hidupnya. Kontrak itu berhasil dia tanda tangani. Wang Zong yang terkenal suka wanita.
ternyata tidak melakukan apa-apa pada Lin Haiyu. Sangat aneh. Kecemburuan kalian adalah medali saya. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Kenapa kamu datang? Saya peringatkan jangan coba-coba berbuat macam-macam lagi. Kalau tidak kamu yang akan masuk rumah sakit berikutnya. Ayo pergi. Yowen, semakin kamu mencintainya, saya semakin tidak bisa melepaskannya. Kamu baru saja bicara apa dengan Sui? Tebak, Apa yang tidak bisa saya ketahui sebagai istri? kamu cemburu ya? Tidak juga. Kamu memang cemburu, tenang, saya hanya bilang padanya. Agar dia lebih baik padamu. Hei pesanan Wang Zong, ternyata didapat dengan cara seperti itu. Tidak heran hari ini. Sikap orang tua itu sangat aneh. Benar. Siapa tahu cara apa yang dia gunakan. Tidak menyangka orang yang biasanya sangat jujur. Ternyata seperti ini di belakang layar. Saya sudah bilang, dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkan begitu banyak pesanan. Tidak menyangka dia mengambil jalan yang salah. Liuya, kamu ngapain? Saya ngapain? Saya membantu membersihkanmu, agar tidak mengotori lingkungan kerja kita. Kamu lihat sendiri. Saya akhirnya tahu, bagaimana kamu menang terakhir kali. Para bos itu sudah cukup tua. Sudah cukup untuk jadi kakekmu. Kamu tidak takut sakit ya? Hei semua, lihat sekarang. Siapa yang jadi pilar perusahaan? Tetap saja Liu Jia. Liuya, bagaimana kamu bisa punya foto seperti ini? Apakah itu penting? Yang penting adalah di foto ini. Apakah itu kamu dan bos kecil Wang? Meskipun kinerja tidak sebaik saya, kamu tidak perlu menggunakan cara yang begitu rendah. Kamu lihat saya kenapa ketika saya datang kerja hari ini. Desas-desus ini sudah menyebar di industri. Haiyu, ini hanya karena kamu tidak berhati-hati. Ini adalah surat pengunduran dirimu, kamu tanda tangan saja. Manajer, pasti ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan saya. Dengarkan penjelasan saya, beri saya satu kesempatan. Saya pasti bisa membuktikan diri saya tidak bersalah. Terlambat, masalah ini sudah menyebar ke seluruh industri. Orang bilang perusahaan kita tidak bersaing secara adil. Reputasi perusahaan jatuh bebas Haiyu. Ini juga keinginan Bos Su. Bos Su. Semakin kamu mencintainya, semakin saya tidak bisa melepaskannya. Kepada Bos Su. Dia pasti dia. Bos Su sudah pergi meminta maaf ke mitra. Sudah begini, lebih baik segera mengundurkan diri dan pulang saja. Kalau saya jadi dia, saya tidak berani keluar rumah. Saya berharap tidak mendengar ini. Ayo pulang dengan saya. Gu, akhirnya, saya menemukanmu masalah istri. Sudah ramai sekali pamanmu minta kamu segera pulang. Baik. Paman bilang bawa istri juga. Sudah bertunangan dengan mereka. Tapi anak perempuan Lin masih tidak mau HMPH. Siapa tahu, secara diam-diam sudah berhubungan dengan Yanjun. Ini terlalu keterlaluan sekarang. Terjadi masalah besar seperti ini membuat muka keluarga Gu. Kemana? Masalah ini hari ini harus diselesaikan. Aman sepupu dan istrinya sudah datang. Ayah Tante Liu, kami sudah kembali. Hari ini memanggil kalian kembali. Untuk masalah perceraian kalian. Cerai? Kalian siapa sih? Urusan perceraian bukan urusan orang luar kayak kalian. Dari mana datanya gadis liar ini? Urusan keluarga Gu. Kapan giliranmu untuk bicara? Bibi Liu, ini urusan antara aku dan Haiyu. Gu Yanjun, aku datang untuk memberitahumu. Gu Yanjun. Sampai saat ini aku tidak akan menyembunyikan lagi aku adalah. Kamu selama ini menipuku. Aku tidak sengaja menipumu, pulang aku akan jelaskan. Kamu harus percaya padaku. Sekarang kamu tahu juga sudah terlambat. Awalnya keluarga Linmu bangkrut, kami bisa memejamkan mata. Tapi karena skandalmu mempengaruhi bisnis keluarga Gu, jadi kami tidak bisa lagi memanjakanmu untuk menghadapi gadis liar dari desa seperti ini. Cukup dengan menakut-nakutinya. Maaf, itu tidak cukup. Haiyu, jangan takut aku di sini. Aku tidak bersalah dalam hal itu. Dengan cara keluarga Gu, seharusnya bisa menemukan kebenarannya. Anak perempuan keluarga Lin memang tidak pantas, apalagi. Kamu bahkan bukan anak perempuan keluarga Lin. Asal kamu setuju bercerai, keluarga Gu tidak akan memperlakukanmu buruk. Ternyata tujuan kalian adalah ini, aku mengerti. Aku memang berasal dari keluarga biasa. Tidak pantas untukmu, Tuan Muda Gu, kan? Haiyu, aku tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pernah. Yanjun, jangan bicara dulu. Masalahmu sekarang sudah tersebar luas keluarga Gu.
Tidak mungkin menerima menantu perempuan yang tidak bersih. Bercerai boleh, tapi kalian harus membantu membersihkan namaku. Bukan giliranmu untuk mengajukan syarat. Ah, Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu media tentang Tuan Muda Gu yang menyembunyikan identitas dan menipu untuk menikah. Nanti kita lihat siapa yang lebih malu. kamu berani sekali. Aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Tidak seperti Tuan Muda Gu yang punya muka besar. Hai Yu. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku. Kamu yang pertama menipuku, Pak Gu. Kamu pertimbangkan baik-baik keluarga Gu di Haicheng. Bisa melakukan apa saja hal kecil seperti ini. Seharusnya tidak sulit kan? Belum ada orang yang berani menawariku, belum pernah. Ini transaksi yang menguntungkan kalian terbebas dari saya yang tidak layak menjadi menantu keluarga Gu. Saya juga bisa membersihkan diri. Memulai dari awal asalkan saya punya jalan keluar. Tentu tidak akan mengganggu keluarga Gu lagi. Sepakat, janji sudah dibuat. Lebih baik sekarang juga tanda tangan saja. Hai Yu, saya tidak setuju. Kamu tidak setuju keluar dari keluarga Gu. Hai Yu, maaf. Saya belum bisa meninggalkan keluarga Gu untuk sementara. Karena kalian sudah menyetujui syarat saya, maka buatkan kontrak. Saya tidak percaya. Mingyu, kamu yang urus ini. Hapus trending topik lalu tangkap dalangnya. Baik, saya akan segera melakukannya. Saya tunggu hasilnya. Lin, Anda membuat saya terkejut. Terlalu memuji. Aman, sudah selesai. Hebat, Mingyu, tidak menyangka kamu punya kemampuan ini. IP si pembuat posting sudah saya temukan. Saya akan blokir di seluruh industri. Bisa? Jangan lama-lama, cepat tanda tangan. Giliranmu. Lin orangnya tegas, lebih baik tinggal makan siang. Ah, Tinggallah. Tidak. Makanan mewah keluarga Gu. Saya tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Guyanjun. Tidak seburuk yang dikatakan, bahkan cukup baik. Sayangnya kita bukan orang yang sama. Saya hanya ingin cinta yang sederhana. Hidup yang biasa-biasa saja. Selesai. Anggap saja ini mimpi. siapa yang bermain di belakang layar Sui? Putri keluarga Su sangat tergila-gila pada Tuan Muda. Keluarga Su pilihan yang tidak buruk. Jangan ganggu dia dulu. Tidak perlu untuk orang kecil. Membuat keluarga Su marah, baik paman. Lin Hayu ini sebelumnya menangkap dan menakut-nakutinya. Dia tetap tidak mau membatalkan pertunangan. Sekarang dia setuju dengan begitu mudah. Mungkin ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Kamu terus perhatikan gerak-gerik mereka berdua. Jika dia terus mengganggu Yan Jun, lalu bagaimana? Buat dia menghilang, mengerti? Anakku Gu Feng tidak boleh terganggu oleh cinta dan mengabaikan karir. Yowen, kamu sudah kembali. Non Lin, tolong ikut saya. Gu Zong orangnya sudah saya bawa. Ya, keluarga You kita dari generasi ke generasi memang romantis.
Paman dan sepupu ini sama-sama pecinta cinta. Guyanjun, orang ini benar-benar keras kepala. Kalau tidak tega, kenapa tidak menahanku? Kamu keluar dulu, saya mau bicara berdua dengan Hayu. Setelah selesai langsung dibuang. Ini semua barang antik ya? Ternyata ini kehidupan Tuan Muda Gu. Dulu saya benar-benar merugikanmu. Saya tidak menyangka kamu akan datang. Kenapa saya tidak datang? Kamu tidak marah padaku. Saya menipumu, identitas saya palsu. Benar, saya sudah menerima lamarannya. Ngomong-ngomong, sepertinya saya yang memulai, bukan salahmu. Saat menghadapi keluarga saya tidak berpihak padamu. Kamu juga tidak marah. Satu sisi keluarga Gu, satu sisi saya. Siapapun yang punya otak pasti akan memilih keluarga Gu. Kamu memang masih marah. Bagaimana jika saya punya alasan? Guyanjun, sampai sekarang, kamu masih tidak mau jujur padaku. Anggap saja saya tidak pernah datang hari ini. Saya tidak menandatangani perjanjian cerai. Liu mengundurkan diri, tidak tahu kenapa. Siapa tahu kemarin masih baik-baik saja. Ngomong apa? Lin Hayu, kamu dipecat. Kenapa kemarin itu Liu Ya yang memfitnah saya? Saya tidak bersalah. Saya tidak suka kamu, jadi saya pecat saja. Rekan-rekan melaporkan kamu tidak mau bekerja dengan orang yang licik seperti kamu. Saya juga harus memperhatikan perasaan semua orang, bukan? Sui, kamu tidak perlu melakukan ini padaku. Saya dan Yowen sudah bercerai. Benarkah? Ayo kita masuk dan bicara. Apa? Kamu bilang identitas asli Yowen adalah ahli waris keluarga terkaya di Haicheng Guyanjun. Sudah lama kamu kenal dia. Dia belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Kalau begitu kamu juga tidak jauh berbeda denganku. Kamu berani bandingkan dirimu denganku? Tahukah kamu siapa aku? Keluarga saya memiliki skala industri. Hanya di bawah keluarga Gu, yaitu Grup Su, sedangkan kamu. Saya sudah menyelidiki kamu hanyalah anjing terlantar yang diusir dari keluarga Lin. Kalau kamu adalah anak perempuan keluarga besar, dia adalah anak laki-laki keluarga besar. Tolong biarkan orang kecil seperti saya ini. Asalkan kamu tidak mengganggu Guyanjun, saya tentu tidak akan menyentuhmu. Orang seperti kamu biasanya saya tidak akan pedulikan. Sepakat. Saya berjanji akan menjauh dari Tuan Muda Gu kamu. Kalau begitu kamu tanda tangani saja surat pengunduran diri ini. Kenapa harus mengundurkan diri? Hanya dengan kamu pergi jauh saya baru bisa tenang. Kalau saya melihatmu muncul di dekatnya lagi, saya tidak akan sebaik sekarang ini. Xiao Lin, mulai sekarang ini adalah posisimu. Kerja yang baik ya, masa percobaan 3 bulan. Sekarang sudah jauh dari Sui, sekarang aman. Yang baru datang. Kamu pergi rapikan ruang arsip. Ah. Oh. Katanya Hayu dipecat oleh perusahaan, tidak tahu bagaimana kabarnya beberapa hari ini. Hampir saja. Masuk. Guyanjun. Ya. Saya bilang beberapa hari ini selalu merasa ada yang aneh. Ternyata kamu. Saya takut kamu tidak senang melihat saya. Tidak juga begitu menjengkelkanmu. Hari ini baru masuk perusahaan baru, pergi merapikan arsip, menemukan setumpuk gambar yang sangat menarik, belajar sedikit. Tidak ada apa-apa, kamu pergi saja dulu. Ini. Ada apa? Ini rumah saya. Ini tulisan tangan ibu saya, ini adalah desain sketsa ibu saya. Itu rumah yang kamu tinggali sekarang. Iya, tapi ada sedikit perbedaan.
Perbedaan apa? Di gambar ini ada 2 kamar anak laki-laki tapi ibu saya hanya punya 1 anak laki-laki. Ibu saya sulit melahirkan saat melahirkan saya. Kemampuan reproduksinya terganggu, tidak mungkin punya anak kedua. Mungkin dia mengadopsi anak laki-laki lagi. Tapi bukankah sekarang ada 2 anak laki-laki di rumahmu? Guyan dibawa oleh Liu Lanxin saat dibawa dia sudah 7 tahun. Bukan anak ayah saya. Kecuali ibu saya sudah tahu keberadaan Guyan saat itu. Apakah adikmu adalah anak kandung ayahmu? Bagaimana hubungan kalian berdua? Bagaimana hubungannya? Guyan itu anaknya polos, sepertinya tidak tertarik dengan urusan bisnis. Selalu tidak tertarik. Main-main-main, kamu cuma tahu main sepanjang hari. Kapan kamu mau belajar dari kakakmu? Dia anak kandung saya, bukan anak kandung. Industri Gu sebesar apapun, apa hubungannya dengan saya? Mungkin ada bagianmu ya? Kamu tahu sendiri sifat Tuan kalau saya berani. Mina entah industri keluarga Gu, dia pasti akan menghabisi saya. Sebenarnya, Bukan milik kita. Jangan sentuh kita, cuma perlu makan enak. Main enak aja. nak, kamu benar-benar rela. Seumur hidup di bawah Guyan Juntoh, kamu juga bermarga Gu. Saatnya saya ceritakan kisah saya. Kesulitanmu. Kamu ingat 18 tahun lalu suatu malam, kamu di jalan bertemu mobil hitam yang kecelakaan. Mama. Kenapa kamu? Tolong saya telepon 120. Ternyata kamu. 18 tahun lalu ibu saya mengajak saya main. Pulangnya kecelakaan kalau tidak bertemu kamu. Saya sudah tidak ada. Saya cuma menelpon ambulans untukmu. Tempat yang sepi itu tanpa teleponmu. Tidak ada saya sekarang hari itu bertemu kamu. Saya langsung mengenalimu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Bagaimana kamu bisa mengenali saya? Karena ini. Ini sudah ada sejak aku masih kecil. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Kita sudah cerai, tolong jaga diri. Benar-benar sudah cerai. Ya, aku berencana menunggu sampai aku bisa pantas lagi untukmu, lalu menikahimu dengan terang-terangan. Itu bakal sampai kapan sudah deh. Setelah aku tahu kebenarannya, aku bakal bangkrut sendiri. Kamu belum bilang kita mau cari apa. Aku selalu curiga kecelakaan ibuku itu ada yang sengaja tapi nggak ketemu. Orang yang punya motif sekarang. Cuma perlu membuktikan satu hal. Mas, kok kamu pulang? Ambil barang. Sikat gigiku mana? Mereka punya Guyan diam-diam tanpa sepengetahuan ibuku. Dan ibuku sudah tahu pasti Liu Lanxin yang membahayakan ibuku. Kalau gitu kita konfrontasi dia. Gak usah buru-buru, aku bakal buat dia bayar apa yang dia lakukan. Kalau soal perusahaan, Ini berkat kamu sejak ibuku meninggal. Mereka sudah urus asetnya. Aku cari lama gak ketemu. Ternyata kamu yang nemuin. kayaknya kamu tuan besar Gu nggak bisa segalanya juga ya. Gak ada kamu aku gak bisa kemana-mana. Cuma bisa ngomong doang. Lapar ya, aku masakin kamu. Kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari raya apa hari peringatan? Dulu dengar cewek-cewek suka banget sama hari peringatan. Kalau salah ngomong istri bakal marah nggak ya? Ini kita. Ini ulang tahunmu. Ulang tahunku. Ya, kok ada orang yang nggak ingat ulang tahun sendiri bilang kamu orang hebat. Kayaknya kamu cuma anak kecil yang bingung. Sejak ibuku pergi nggak ada lagi yang rayain ulang tahunku. Maaf, aku nggak tahu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Gimana kamu tahu ulang tahunku? Aku lihat di database perusahaan ada data kamu. Istri ternyata masih ingat sama aku. Jadi seumur hidup nggak bakal denger dia mikir apa ya? Bikin kesel aja, ngapain kamu senyum-senyum? Kamu perhatian sama aku senang. Hadiah yang kuberikan untukmu. Jelek banget nih kalau sampai ada yang lihat. Image direkturku bakal hancur. Kenapa kamu nggak suka? Bukan sih, cuma menurutku. Warnanya susah dipaduin sama baju. Aku belajar bikin ini online, kamu kan tajir. Aku mikir,
Barang mahal kayaknya nggak bakal kamu hargai. Ini tipe pasangan ya, apa maksudnya? Tentu aja harapannya bisa ngejebak kamu. Tapi bisa aku kasih tahu kamu nggak ada artinya. Kamu udah bantu aku banyak, aku mikir kasih kamu hadiah buat ngucapin terima kasih. Kenapa kamu nggak suka ya? Bukan sih, cuma aku rasa. Hadiah yang mahal gini mending aku simpan biar nggak rusak. Maaf ya, tanganku kaku bikin simpul mati. Dulu sempat mikir nggak bakal bisa ngasih. Hahaha, ternyata surga bantu kita. Nak, sekarang surga lagi bantu kita. Foto ini kalau sampai ayah lihat, perusahaan pasti jadi milikmu. Mama harus sejauh ini ya. Kakakmu pulang kemarin, nanya ke ayah soal identitasmu, kayaknya dia benar-benar pengen usir kamu, biar bisa monopoli keluarga Guna. Kamu harus nggak boleh kasihan sama dia ya. Tunang aja Mama. Ya, Guyanjun, kamu jelasin dong. Nggak ada yang perlu dijelasin, kayak yang kamu lihat aja. Haha, kayaknya aku ngecilin kemampuan cewek itu. Sampai bisa bikin kamu tergila-gila. Aku yang nempel sama dia. Kamu kan anak tertua keluarga Gu. Harusnya kamu sadar sama statusmu. Status apa status yang nggak punya hak? Untuk sama orang yang kita suka. Kamu emang gak mirip aku sama sekali. Perasaan itu cuma ilusi. Manfaat itu yang nyata. Keluarga udah ngatur pernikahan yang setara buat kamu. Orang terkaya kedua setelah keluarga kita. Anak perempuan Kilyargasu. Bahkan kalau kamu nggak ngizinin aku sama Hayu, aku juga tidak akan menikahi wanita lain. Oh. Kamu yang memaksaku. Apa maksudmu? Agar dia tidak mengganggu pernikahanmu. Kami hanya memindahkannya ke tempat lain. Datang. Aku tidak tahu apakah Yanjun akan aman saat pulang. Seharusnya aku pulang bersamanya. Yanjun, kamu sudah kembali. Mingyu, kenapa kamu? Di mana Yanjun? Maaf, aku juga tidak ingin menyakitimu. maaf, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Jika dia ada apa-apa aku. Apa yang kamu inginkan? Asal kamu patuh, dia akan baik-baik saja. Apa syaratmu? Bukankah sudah kukatakan, temui putri keluarga Sulalu. Nikahi dia. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak punya pilihan. Yo Mingyu, apa yang kamu lakukan? Non Lin, akhirnya kamu sadar. Kamu apa yang kamu lakukan? Apa maksud Pak Gu? Adalah agar kamu pergi dari Guyanjun selamanya. Jangan pernah muncul lagi. Bagaimana jika aku tidak mau? Maka keluarga Gu tidak akan ragu membantumu. Apa maksudmu? Apakah Pak Gu bisa begitu keterlaluan? Aku juga belum pernah membunuh. Tidak ada pengalaman Non Lin. Aku pikir kamu harus paham dengan pengaruh keluarga Gu. Di daerah ini, hanya seorang gadis kecil yang hilang. Atau menghilang. Sepertinya tidak ada yang akan peduli. Nenekku akan melapor ke polisi. Ah iya, aku hampir lupa. Setelah operasi kondisi nenekmu tidak terlalu baik. Dia mungkin tidak akan tahan dengan kehilangan cucunya. Kalian bagaimana bisa melakukannya pada orang tua? Non Lin. Aku sarankan kamu mempertimbangkannya lagi. Besok aku akan menemuimu lagi. Anda. Untungnya saya memiliki banyak pengalaman dalam dikurung di Xiaobuya, atau mereka akan ketakutan. Hei. Kenapa aku harus pergi? Guyanjun sekarang. Apakah ini sudah mati? Gu selalu semua Miss Lin. Aku mencari tempat. Orang tanpa dia. Bagaimana dengan pemantauan? Kamu memantau aku juga hitam, dan tidak ada jejak. Terus periksa, aku tidak percaya pada orang yang hidup. Masih bisa menguap. Baik. Saudaraku Gu, kau di rumah. Nona Su Yanjun. Ini adalah apa yang ayahmu katakan, Nona Su. Sui, kalian berdua. Bibi, sebenarnya aku dan Gu. Saya sudah melihatnya ketika saya belajar di luar negeri. Aku akan memanggil pamanmu. Kalian akan bicara dulu.
Saudaraku Gu, kau ingat aku. Cara yang baik untuk Nona Su. Saudaraku Gu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kau takut kau tahu. Identitas tidak penting. Aku peduli padamu. Menempatkan tangan Anda lebih bersih. Saudara Gu sangat galak. Takut. Aku suka ini untuk menjadi jantan. Bagaimana aku bisa takut? Jangan menantang kesabaran saya. Saudara Gu baru saja tiba. Kau akan tinggal bersamaku sebentar. Lihat mereka berdua. Sangat cantik. Memang benar. Pada pandangan ini pintu benar. Pamanku yang baik. Sudah lama tidak bertemu. Tanpa diduga Nona Su keluar. Sangat cantik. Paman Gu telah memenangkan hadiah. Terutama ingin melihat apa yang saudara Gu maksudkan dengan pernikahan. Oh, aku sudah hidup dengan ayahmu. Kalian berdua. Pernikahan akan dijadwalkan untuk hari ke-8 bulan depan. Aku bisa apa saja, yang penting lihat Kak Gu. Menikah awal bulan depan tanggal 8 berarti masih ada 10 hari. Selama aku belum menikah. Hayu akan aman 1 hari lagi 10 hari. Cukup buat Mingyu menemukan Hayu. Kak Gu ngomong dong. Aku nggak ada pendapat, semua ikut papa. Aduh Nona Su. Anak kami Yanjun itu anaknya pendiam. Jangan lihat mukanya datar. Tapi di dalam hatinya udah seneng banget. Hahaha, beneran? Tapi, aku dengar Kak Gu pernah menikah sebelumnya. Ah, itu emah waktu masih muda belum ngerti. Cuma main-main. Ia cuma permainan anak-anak. Kalau gitu aku tenang. Keluarga Su juga bukan sembarangan. Tenang aja, kami akan jaga Yanjun buat kamu. Jangan-jangan keluarga Gu mau bikin aku mati kelaparan di sini. Yo Mingyu, berani banget kamu datang ke sini. Kalau gitu aku pergi. Berhenti. Kamu nggak takut aku kasih racun? Kamu kasih racun nggak? Coba tebak keluarga Gu ngurusin kamu. Perlu pakai racun nggak? Sudahlah, mati keracunan lebih baik daripada mati kelaparan. Dia belum tahu Pak Gu sebentar lagi mau menikah sama perempuan lain. Gu Yanjun mau menikah. Dan pengantinnya jelas bukan aku. Gimana ya, kok hati ini rasanya sedih. Kamu makan nggak kalau nggak aku ada urusan lain? Tunggu, Gu Yanjun, dia nggak nyari aku ya? Dia nyari kamu buat apa? Kami udah bilang sama dia kamu pergi sendiri. Dia nyari kamu mau gimana lagi, mana mungkin dia bisa nemuin kamu. Harus cari cara biar Yanjun tahu anak ini pengkhianat. Hei, ada orang nggak, tolong. Ikat dia. Lepasin aku. Sepupu kamu panik gini. Nggak ada gunanya, kalau ada kabar aku bakal kasih tahu kamu pertama kali. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa tenang, Hayu itu polos banget. Papa aku serem, apalagi Liu Lansin. Dia licik banget, aku sekarang nggak tahu. Gimana aku bisa tenang kalau Hayu jatuh ke tangan siapa tahu. Liu Lansin, kamu bilang Liu Lansin kenapa? Aku jujur saja bilang, Hayu nemuin sesuatu lewat database perusahaan. Ada satu desain lama milik ibuku. Ternyata dia sudah tahu dari dulu. Guyan itu anak haram ayahku. Kita curiga kecelakaan ibuku itu ada yang sengaja. Belum sempat kita selidiki, Hayu udah kena masalah. Aku sekarang benar-benar takut. Aku nggak tahu siapa lagi di sekitarku yang bisa aku percaya. Sepupu, urusan tanteku udah lama berlalu. Meskipun ada yang sengaja, sekarang udah nggak bisa diselidiki lagi, lebih baik kamu lepasin aja. Kamu suruh aku lepasin itu kan ibuku. Kalau beneran seperti yang kamu bilang, Paman main peran apa dalam hal ini? Mungkin kebenarannya nggak bisa kamu tanggung. Yo Mingyu, kamu bohong sama aku.
Ya ampun, ternyata kemampuan baca pikiran ini nggak selalu ampuh. Sekarang harus gimana ya? Entah Guyanjun udah terima sinyalku belum ya? Yo Mingyu, bapakmu mau gimana sih? Kamu kasih kepastian dong. Maksud bapak itu, Hai Yu. Maaf aku telat datang. Nggak apa-apa, nggak telat, yang penting kamu datang. Gak nyangka. Mereka malah nyekap kamu di ruang bawah tanah rumahku, aku lebih gak nyangka. Yo Mingyu ternyata mengkhianatiku. Katanya kamu mau nikah. Ayahku ancam keselamatanmu buat maksa aku. Awalnya aku mau iyain dulu, tunggu Mingyu nemuin kamu baru rencanain lagi. Sekarang kamu mau gimana? Oke, aku ngerti. Aku bakal bawa nenek pergi. Cari tempat yang indah dan tenang. Nggak akan ganggu kamu lagi. Hai Yu, jangan pergi. Kalau kamu pikir pergi itu buat kebaikanku. Beberapa hari ini aku udah mikir, hidup tanpa kamu gak mungkin aku jalani. Awas, hati-hati. Hai Yu, kamu gimana? Hai Yu. Nggak apa-apa, nggak parah. Yo Mingyu. Kenapa? lepaskan, kamu bukan tandingan paman. Aku bertanya kenapa kita tumbuh besar bersama. Setelah sekian lama seharusnya aku sudah tahu. Dengan kemampuanmu tidak mungkin kamu tidak menemukan selama ini. Kenapa kamu mengkhianatiku? Sejak kecil aku tumbuh di keluarga kalian. Paman yang memberiku kehidupan ini, aku tidak bisa. Tidak bisa seperti kamu yang tidak tahu terima kasih. Pergilah, kali ini aku tidak akan menghukummu. Anggap saja kita sudah selesai. Setelah sekian lama kita bersama, bisnis besar keluarga, kamu benar-benar demi seorang wanita. Meninggalkan segalanya, wajahnya biasa saja. Latar belakangnya juga buruk, tidak terlihat. Masa depannya apa yang dia punya? Apa dia layak atau tidak itu urusanku, bisnis besar keluarga tapi aku bahkan tidak punya tempat tidur yang nyaman, kamu tahu tidak tahun-tahun ini. Bagaimana aku melewatinya? Guyanjun, kamu tidak pernah kekurangan uang. Kamu tidak tahu betapa pentingnya uang. Keluarga kalian suka ambil saja, aku sudah muak dengan hari-hari penuh tipu muslihat ini. Baiklah, kamu mulia. Kamu mengejar cinta sejati mulai sekarang. Kita berpisah jalan. Kita putus hubungan. Yanjun. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kalian mau kemana? Mari kita bicara. Pergi. Ini pilihanmu. Ya. Tidak menyesal. Kamu seharusnya ingat apa yang aku katakan. Setelah kamu memilih gadis ini, berarti kamu melepaskan status sebagai pewaris keluargaku. Ingat. Kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu kehilangan. Mobil mewah, rumah mewah, perusahaan triliunan. Dan masa depan yang cerah. Guyanjun, dia benar-benar mau meninggalkan segalanya untukku. Mendengarnya saja aku terharu. Itu semua memang bukan milikku. Kamu tidak pernah percaya, makanya kamu menyuruh Yo Mingyu mengawasiku. Mingyu juga demi kebaikanmu. Setelah kehilangan Haiyue beberapa hari ini aku baru tahu apa yang aku inginkan. Kamu si manis. Aku membesarkanmu malah salah. Jika bisa aku lebih memilih bukan anakmu. Pergi. Aduh Tuan. Jangan sampai kesehatan Tuan terganggu. Benar, minum teh dulu untuk meredakan amarah. Sepertinya sudah waktunya untuk menyerahkan perusahaan ini padamu. Tunang ayah, aku akan mengerjakannya dengan baik. Aku akan membantumu mengobati lukamu, mungkin sedikit sakit. Tahan ya. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Jangan ngawur, siapa yang tidak takut sakit? Ini karena waktu kecil aku pernah kecelakaan. Tulang rusukku patah 3 tapi aku tidak mengeluh sakit. Tidak apa-apa, kalau sakit bilang saja. Menangis juga tidak apa-apa. Tidak sakit. Di hadapanku tidak perlu pura-pura kuat. Baik. Kenapa sakit sekali ya? Tidak sakit. Hanya tiba-tiba ingin menangis. Padahal seharusnya aku yang melindungimu. Ternyata malah kamu yang melindungiku. Apa masalahnya di antara kita? Mengapa membicarakan ini lagi-lagi pula? Sekarang aku yang lebih kaya, aku bisa menafkahimu.
Bagaimana lukamu biar aku lihat. Dirimu sendiri terluka begitu parah masih bilang mau merawatku. Tidak apa-apa, luka kecil ini bukan masalah. Lagi pula Mingyu juga menahan kekuatannya. Kalau tidak aku pasti sudah pingsan. Setidaknya dia masih punya hati. Jangan bergerak, aku akan mengobatimu. Sudah selesai. Aku berjanji. Tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Suasana ini aneh sekali. Sudah. Yanjun. Mulai hari ini aku adalah Yowen. Hari ini adalah hari kelahiranku yang baru. Dan juga hari pertama pernikahan kita. Sangat terburu-buru. Benar juga sepertinya. Ada sesuatu yang terlupakan. Jangan-jangan tentang malam pertama tidak mungkin kan? Malam pernikahan ini. Proses yang harus dilakukan tetap harus ada. Aku mau mandi dulu. Kita berpikir sama. Bukan maksudku adalah. Aku sudah terkunci beberapa hari belum mandi. Ayo kita mandi bareng. Jahil. Cantik. Jangan-jangan dia masih menungguku. Tapi dia bilang, dia bisa tidur nyenyak kalau di sampingku. Lagi pula dia menyelamatkanku. Kalau tidak pergi apa aku terlalu tidak berterima kasih. Dia benar-benar tidak punya niat sama sekali. Jangan-jangan dia tidak bisa. Kalau begitu aku rugi besar naik kapal ini. Selamat malam suamiku. Perusahaan ini adalah awal baru kita. Tidak apa-apa, suamiku jenius bisnis. Dia pasti bisa. Hayu, percayalah padaku, suatu hari nanti perusahaanku akan melampaui grup Gu. Baik, aku percaya padamu, tapi bagaimana kita memulainya? Mari mulai dengan bersih-bersih. Baik, Pak Yo. Terima kasih, Bulin. Guyanjun, aku tidak percaya kau. Anak kaya yang manja ini benar-benar bisa hidup susah bersama Lin Hayu. Suatu hari nanti, kau pasti akan kembali ke sampingku. Dia cuma menolakmu kan? Keluarga Gu tidak hanya punya dia satu anak. Kau tahu, sekarang aku tidak bisa menerima ini. Aku beri kau waktu pernikahan Sugu. Akan membantu kedua keluarga, kita pikirkan baik-baik. Aku saja. Kau tertawa apa? Ini lihat. Hah, berani-beraninya kau simpan foto jelekku. Silakan masuk. Yo Mingyu, kau mau apa? Tentu saja aku datang melihat apa yang bisa dilakukan. Gu si anak kaya, setelah meninggalkan keluarga Gu. Biasa saja. Yo Mingyu, ini bukan urusanmu. Guyanjun, kau belum tahu kan? Paman merasa aku setia. Sudah memberikan Wanjiang culture padaku. Perusahaan budaya yaitu pesaing kita. Kalian yang tidak punya muka dan nama. Karakter kecil tanpa nama pantas disebut sebagai sainganku. Coba lihat diri kalian sendiri. Yo Mingyu, lebih baik jadi boneka lucu keluarga Gu. Jangan ganggu aku. Kamu bilang aku boneka lucu keluarga Gu. Lalu kamu tuan muda Gu apa jadinya tanpa keluarga Gu? Menurutku, kamulah yang benar-benar anjing terlantar. Yo Mingyu, kamu terlalu sombong, tidak perlu seperti ini. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu kalau bukan karena kamu. Membawa Guyanjun pergi tuan muda Gu tidak akan si sepat ini. Mendapatkan kekuasaan di perusahaan aku. Tentu saja tidak akan mendapatkan bagian ini. Aku tidak peduli. Oh ya, perusahaan baru dibuka ya. Aku akan membantu kalian mempromosikannya, biarkan semua orang melihat. Seperti apa keadaan tuan muda Gu sekarang? Yo Mingyu.
Jangan terlalu keterlaluan, ini perusahaanku. Keluar dari sini atau aku akan menelepon polisi. Oh begitu ya, wah. Kukira Tuan Muda Gu, unta yang mati masih lebih besar dari kuda. Ternyata makan nasi basi. Baru bisa buka perusahaan kecil ini. Aku makan nasi basi, kamu makan apa? Wah, kenapa? Kena titik sakitmu ya, panik. Ayo pukul di sini. Aku takut kalian. Sekarang bahkan tidak bisa bayar biaya pengobatan. Sudahlah, hari pertama buka perusahaan baru. Jangan berurusan dengan orang kecil seperti ini. Keluar dari sini. Tuan Muda Gu. Selamat buka. Hahaha. Sekarang kamu sama seperti aku, harus menerima hal yang sama. Menyesal tidak? Sekarang kamu tahu menyesal. Tahu betapa baiknya Tuan Muda keluarga Gu. Sekarang kamu pulang dan minta maaf pada ayahmu. Mungkin dia masih bisa memaafkanmu. Kenapa kamu diam? Apa benar sedang mempertimbangkan? Pulang dan minta maaf. Baik. Sekarang kamu pulang, masih ada waktu. Anggap saja aku tidak pernah mengenalmu. Bagaimana mungkin? Aku hanya menyesal tidak melihat wajah asli Yao Mingyu lebih awal. Sungguh tidak tahu malu di siang bolong. Jangan marah sampai sakit. Tubuhmu ini sangat berharga. Kamu, Seperti kata pepatah pukulan, adalah kasih sayang dan makian adalah cinta. Aku anggap ini cara Nona Su menunjukkan kasih sayang padaku. Ke kiri lebih tinggi, terlalu tinggi lebih rendah. Baik seperti ini. Hari ini adalah hari pembukaan budaya Haifen kami. Selamat pembukaan. Senyumlah, aku tidak bisa tersenyum. Tidak apa-apa meskipun teman-teman baikmu sebelumnya. Tidak ada yang datang, bukankah masih ada aku? Awalnya kupikir mereka akan datang hari ini bisa membantu, memperkenalkan beberapa bisnis untuk kita. Mereka datang tentu baik, tidak datang juga tidak apa-apa. Hanya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tamak akan kekuasaan keluarga Gu. Orang seperti ini nanti ketika kita sukses, jangan berhubungan lagi. Baik semuanya menurutmu. Hei, apa yang kalian lakukan? Lihatlah teman-teman dia yang memulai duluan. Hei teman-teman, lihat. Dia yang memulai duluan. Jangan berkelahi. Hentikan. Wah, Pagu lukanya cukup parah. Siapa kamu? Nyonya benar-benar orang sibuk yang mudah lupa. Bahkan siapa aku saja lupa. Lepaskan tangan kotormu. Guyanjun, kamu pikir kamu masih anak muda keluarga Gu yang tinggi hati itu? Yowen, bagaimana kamu tidak apa-apa? Kamu mau apa? Aku ingin mengambil kembali apa yang kalian rampas dariku dulu. Apa yang kalian tunggu, kejar mereka. Takut ya Pak Gu. Kamu membuatku tidak bisa menjadi pria seumur hidupku. Maka aku harus membalasnya. Tidak bisa, kita belum punya anak. Seseorang antar Pak Gu ke rumah sakit. Tunggu. Kamu siapa? Berani mengganggu urusanku? Ini adalah Presiden Grup Gu, Tuan Guyan Gu. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Oh Tuan Gu kecil, maaf. Jalan. Dengar-dengar si bos kecil Gu baru saja mewarisi perusahaan. Sedang dalam masa kejayaannya. Kenapa masih ada waktu untuk mengurusmu? Kakak yang jatuh ini, kita saudara kandung. Tulang patah urat masih menyambung. Guyanjun hidup adalah keluarga Gu. Mati pun tetap keluarga Gu. Semua penghinaan terhadapnya adalah penghinaan terhadap keluarga Gu. Maaf. Kak, kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Guyanjun, bos kecil Gu tahu kondisimu. Buru-buru datang untuk menyelamatkanmu. Apa sikapmu? Jangan bicara lagi. Aku tahu kakakku sedang sedih. Karena dia tidak ingin bertemu aku akan pergi.
Kakak ipar, kalau ada kesulitan bilang saja padaku. Guyanjun, tanpa keluarga Gu kamu bukan siapa-siapa. Musuh-musuhmu akan datang satu persatu. Yowen, kamu bagaimana? Baik-baik saja. Yowen. Dokter, bagaimana keadaannya? Keadaannya tidak terlalu optimis, kalau dia bisa bangun masih baik. Kalau tidak bisa bangun, akan berbahaya tergantung nasibnya. Oke. Omong-omong biaya rumah sakit, sudah lama belum dibayar, segera bayar ya. Yowen, aku harus bagaimana, uangku sudah habis untuk perusahaan. Kalau bayar biaya rumah sakit tidak akan cukup. Salahku semua, aku yang membuatmu seperti ini. Kamu tahu tidak, sejak kecil aku dibilang bintang sial. Siapapun yang mendekatiku pasti akan sial. Jadi aku tidak pernah berani mendekati orang lain. Lama tidak bertemu. Kamu mau apa? Aku adalah tunangan yang diakui keluarga Guyanjun. Aku tidak boleh datang. Kamu memang keras kepala. Kamu lihat tidak, kamu hanya membawa bencana untuknya. Kalau bukan karena kamu, dia sampai sekarang masih akan menjadi tuan muda yang terhormat. Bagaimana bisa diganggu preman seperti ini kalau bukan karena kamu? Dia sekarang masih akan menjadi CEO yang kaya raya. Bagaimana bisa jatuh sampai sekarang bahkan tidak bisa bayar biaya rumah sakit? Lin Hayu, kamu memang bintang sial, kamu tahu tidak? Ya, aku bintang sial sejak kecil. Banyak orang bilang padaku siapa yang mendekatiku pasti akan sial. Kalau kamu tahu kenapa masih mendekatinya, jangan-jangan sejak awal kamu memang ingin mencelakakannya. Kamu ngomong apa? Aku mana mungkin mau mencelakakannya. Aku malah berharap sekarang yang terbaring di tempat tidur ini adalah aku, bukan dia. Kau pikir aku akan percaya padamu? Selain bisa merayu pria, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Ya, aku memang tidak punya uang. Aku memang berasal dari keluarga miskin, tapi aku juga tidak bisa diinjak-injak seenaknya. Kau bisa memukulku tapi kau siap-siap masuk penjara. Sui, kau punya uang, kau hebat. Ya, punya uang memang hebat. Aku bisa menyewa pengacara terbaik untuk memenjarakanmu. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Ngobrol apa sih? Seru sekali, Tante Liu, kenapa Anda datang? Aku datang untuk melihat Yanjun, Nona Su. Wajahmu kenapa, Tante Liu? Aku tadi hanya ingin mengingatkan Lin Hayu. Berbicara tentang ganti rugi tapi dia malah memukulku. Aku pikir orang sebrutal dia lebih baik dimasukkan ke penjara bersama adiknya, supaya bisa berkumpul. Bagaimana menurut Anda? Hayu, apa yang dikatakan Nona Su benar. Semuanya terekam di CCTV. Hayu, ini salahmu. Kau tahu Nona Su sangat berharga, kalau sampai terluka, kau tidak akan mampu mengganti rugi. Karena Nona Su begitu berharga, seharusnya dia tidak usah mengganggu orang sepertiku. Tante, lihat sikapnya. Sudah serahkan padaku. Tidak perlu pura-pura baik di sini, aku bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Berteriak-teriak di ruang pasien. Mungkin ini yang disebut sopan santun keluarga kaya. Di sini tidak menyambut kalian. Nona Su, ini urusan keluarga kami. Biar aku yang urus, kau pulang saja. Kenapa semua orang membela si manis ini? Suatu hari nanti aku akan membuatnya benar-benar hilang. Ada apa dengan anak ini? Baru beberapa hari meninggalkan keluargaku sudah berantakan begini. Kalau ayah melihatnya pasti akan sedih. Tante Liu, kamu sudah melihatnya, bisa pergi sekarang? Ambil ini. Apa maksudmu? Jangan terlalu memusuhiku. Kau dan Ibu Guyanjun, sebenarnya ada apa? Ada apa? Kita semua orang sengsara. Aku tidak datang untuk menghina kalian, aku juga berasal dari keluarga miskin. Aku tahu kalian sedang dalam kesulitan. Karena kita sudah bilang tidak ada hubungan dengan keluarga Gu. Tidak bisa menerima uang dari keluarga Gu lagi. Muda dan punya harga diri itu bagus sebenarnya. Aku cukup mengagumimu. Apa tujuanmu? Waktu aku menikah dulu anak ini sudah cukup besar. Tapi dia selalu menolak untuk memanggilku ibu. Aku tahu dia punya masalah di hatinya. Masih ada tujuan apa lagi? Tentu saja berharap kamu membawa anak nakal ini selamanya di luar. Selamanya jangan kembali ke keluarga Gu mengganggu anakku. Baik. Aku percaya kamu untuk sementara. Biaya pengobatan sudah aku bayarkan untuk kalian. Dan ini bukan uang keluarga Gu. Itu uang hasil usahaku sendiri. Industri keluarga Gu begitu besar, bukankah kamu bisa tenang di rumah? Menjadi nyonya kaya. Kakek sangat curiga, selalu berjaga-jaga terhadapku. Dan Yanjun. Dia selalu tidak menerimaku dan Guyan. Guyan, dia memang tidak berguna. Siapa yang bisa kuharapkan? Kamu pikir hidupku di keluarga Gu mudah? Susah ya. Menjadi istri orang kaya tidak mudah.
Yowen, kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Tadi percakapan kalian aku dengar sedikit. Maaf sudah membuatmu menderita. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Ada apa? Pesan dari Yo Mingyu. Bilang orang tua kandungku sudah ditemukan. Tidak kira dia sudah menyelesaikan ini. Kupikir dia sudah lupa. Kamu yang menyuruhnya mencari. Dulu orang tuamu bilang kamu anak pungut. Aku suruh dia mencari. Dia sepertinya mengembangkan suatu software. Aku tidak terlalu tahu tapi untungnya sudah ketemu. Pernah kamu berpikir, seperti apa orang tuamu? Karena baru ditemukan setelah dewasa, aku tidak terlalu memikirkannya. Kalau begitu cepatlah pergi. Dalam keadaanmu sekarang bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Aku di rumah sakit, ada apa? Gu, si anak orang kaya, kamu benar-benar tidak takut. Nona Lin setelah pulang tidak mau kamu lagi. Kamu datang untuk apa? Dengar dari Tante Liu kalian, sampai tidak mampu membayar biaya pengobatan. Adegan seperti ini, tidak mungkin saya lewatkan. Yo Mingyu, jangan kau terus memprovokasinya. Keadaannya sekarang sangat buruk. Selama lebih dari 20 tahun ini, saya belum pernah merasa sebahagia ini. Siapa sebenarnya orang tua Hayu? Hei, lihat, saya sudah bilang dia tidak tahan susah, dia tidak percaya. Yo Mingyu, jangan kau terus memprovokasinya, keadaannya sekarang sangat buruk. Dia tidak baik TAPI saya paling suka melihat orang kaya seperti dia. Orang kaya sejak lahir, dalam keadaan sial. Yo Mingyu, selama ini keluarga saya tidak pernah memperlakukan buruk. Mengapa kau memperlakukan saya seperti ini? Selama lebih dari 20 tahun ini, saya sudah muak melihatmu sombong di depan saya. Sekarang giliran saya, tidak bisakah saya bahagia sekali? Oh iya. Guyanjun, bolehkah saya memotretmu 2 kali? Tertawa, mengapa kau tidak tertawa? Pergi, segera pergi. Bagaimana, apakah kau tidak ingin tahu kabar orang tua kandungmu? Apa maksudmu? Jika kau ingin tahu, dengarkan saya, apa syaratmu? Tinggalkan dia. Saya hanya punya Hayu, kau juga ingin merebutnya. Saya tidak tahan melihatnya seperti ini padamu. Setia mati-matian. Yo Mingyu. Kau ini mau menipu saya. Pada usia saya yang paling membutuhkan orang tua, mereka tidak ada di samping saya. Dan sekarang saat Yowen paling membutuhkan saya tidak akan meninggalkannya. Terima kasih. Cinta yang sangat mengharukan sungguh membuat iri. Yo Mingyu, jika kau masih punya hati nurani, maka katakanlah padaku. Jika kau tidak punya hati nurani, saya juga tidak akan memohon padamu. Hati nurani, apa gunanya hati nurani? Sepertinya saya memang tidak pernah memilikinya. Selamat jalan, tidak usah diantar. Jangan sampai kau menyesal. Tidak pernah terpikir suatu hari akan tiba giliranmu melindungi saya. Antara suami istri memang seharusnya saling mendukung. Lagi pula, apa memalukan dilindungi oleh saya? Tidak sangat senang dilindungi oleh istri. Maaf, kamar ini, sudah dipesan saya, akan mengatur kamar bersama untuk kalian. Apa maksudmu? Kami sudah membayar biaya pengobatan. Lagi pula dalam keadaannya sekarang, bagaimana bisa tinggal di kamar bersama? Kamar ini sudah saya pesan. Apa maksudmu kami yang datang lebih dulu? Tidak hanya ruangan ini. Semua ruangan sudah saya pesan. Sekarang silakan kalian pergi. Karena Nyonya Su sudah bicara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kamu? Kenapa kamu menarget kami? Kamu yang mengganggu anak perempuan saya. Anak perempuanmu itu Suyi? Benar? Anak perempuan saya sangat berharga. Kamu berani mengganggunya? Salah saya. Asalkan kamu biarkan saya menampar 10 kali. Saya bisa bermurah hati. Membiarkan kalian tetap tinggal. Kamu menepati janji? Tentu saja. Baik, tamparlah. Tamparan ini untuk Sui. Saya ganti, jangan ganggu Hayu. Baru sekali kamu sudah kasihan? Saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dipukul sejak kecil. Tamparan ini saya yang lakukan, saya hanya punya 1 anak perempuan. Saya tidak pernah memukulnya sejak kecil. Bagus sekali, tidak heran dia begitu sombong. Sudah cukup belum? Sudah cukup belum? Suami kamu datang tepat waktu. Bantu saya menghajar anak liar ini. Keluarga Su kami ini keluarga terhormat. Kenapa sampai harus ke rumah sakit untuk memukul gadis kecil? Kalau ini tersebar. Malu sekali saya, Su Qin Xiaogu. Hari ini istri saya salah. Kami minta maaf. Paman Su tidak apa-apa. Tapi istri saya. Gu Yanjun. Saya minta maaf karena menghormati ayahmu Gu Feng. Anak itu apa sih? Pantas keluarga Su minta maaf? Dengan orang tua seperti itu tidak heran bisa mendidik anak seperti itu. Tidak heran.
Kamu bilang apa? Sudah cukup drama hari ini selesai. Ikut saya pulang. Saya belum selesai, kita sudah sepakat. Jangan mempermalukan diri lagi, oke? Jangan buru-buru keluarga, kalian baru berkumpul. Kenapa buru-buru pergi? Kamu bilang apa? Tuan Su dan Nyonya mungkin belum tahu siapa yang baru saja dipukul. Siapa cewek ini? Bukan cuma pelayan keluarga Lin. Pyuken. Lalu siapa dong? Dia adalah anak kandung kalian berdua yang sudah dicari selama 20 tahun. Apa katamu, ulangi lagi? Kamu adalah Xiao Yu. Yo Mingyu, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi, katakanlah. Nyonya tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang, kami mencari Xiao Yu? Sudah 20 tahun. Sebenarnya belum ingin memberitahu kalian terlalu cepat. Tapi kalian sudah datang sendiri. Yo Mingyu, kamu datang untuk menonton drama. Barusan aku melihat Nyonya Su memukulmu. Aku sudah ada di sini. Kalau dia tahu yang dipukulnya adalah anak kandungnya yang sudah dicari selama 20 tahun. Bagaimana ekspresinya? Kamu ngapain? Lao Su, cepat lihat. Lukanya sama persis dengan Xiao Yu waktu kecil. Sama persis. Benar-benar anak kandungku. Aduh, aku benar-benar tidak tahu diri. Aku sampai memukul anak kandungku sendiri. Kamu adalah Xiao Yu kami. Akhirnya menemukanmu. Bagus sekali, keluarga kami akhirnya berkumpul. Xiao Yu ini udang kesukaanmu waktu kecil. Ayo makan sedikit. Sudah dikupas, coba cicipi. Kalian tidak perlu seperti ini, aku bisa makan sendiri. Aku sudah suruh Nyonya Yo merapikan kamar. Hari ini tinggal di rumah saja. Ini rasanya seperti di rumah sendiri. Tinggal di rumah saja, ayah sudah menyuruh orang untuk Gu Yanjun. Pindahkan ke kamar yang lebih baik, kamu tidak perlu khawatir padanya. Kalau aku selalu menjadi putri keluarga Su, apakah hidupku akan lebih lancar? Yanjun juga tidak perlu menderita karena aku. Mama tidak sengaja. Aku tidak tahu itu kamu, kalau tahu itu kamu. Aku pasti tidak akan memukulmu, kamu marah ya? Kenapa kamu diam saja? Tidak, aku tidak marah. Aduh. Anak perempuan baru pulang ke rumah, wajar kalau belum terbiasa. Yu, kalau kamu nggak mau ngomong, kita nggak usah ngomong ya. Makan. Itu. Gimana aku bisa hilang waktu kecil? Hari itu aku bawa kamu ke pasar. Tiba-tiba kamu hilang. Kita lapor polisi. Nggak ketemu-ketemu juga. Terus dengar dari saksi mata, kamu diculik sama orang. Mama selama ini merasa bersalah, makanya kita memanjakan adik kamu. Aku bukan anak yang nggak diinginkan. Mama nggak marahin si imut itu ya? Kalian makan kok nggak nunggu aku? Lin Hayu, kamu ngapain di rumahku? Nggak boleh nggak sopan gitu, Mama. Kok hari ini Mama baik banget sama orang luar? Orang luar apaan, dia kakak kamu? Papa? Dari kecil Papa nggak pernah mukul aku. Papa mukul kakak terus kakak dimarahin mama. Tamparan ini biar kamu lebih ngerti. Papa bilang Lin Hayu itu kakak aku, iya dong. Kita udah pastiin dia memang anak pertama kita yang hilang bertahun-tahun. Kakak kamu Yu. Kakak aku nggak mungkin dia. Yu, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, adik masih nggak bisa nerima. Aku juga wajar. Bawa nona kedua ke kamar Buyou. Papa? Papa mau kurung aku cuma karena seorang pelayan. Ingat, nggak boleh turun tanpa perintahku, bawa pergi. Lepasin. Yanjun kenapa baru bilang sekarang? Aku cuma mikir. Om nggak peduli sama kakak. Aku cuma mau latih dia aja. Om tahu nggak kakak selama ini nyelidiki kejadian 18 tahun lalu apa? Mereka curiga itu Bu Liu yang lakuin. Maksud kamu? Ada rahasia lain soal tante kamu? Udah lama banget aku juga nggak tahu. Aku juga nggak mau cari tahu, cuma mau kasih tahu Om. Sebenarnya kakak selalu peduli sama ini.
Om maaf datang malam-malam keponakan. Ada apa yang penting? Nona Su bilang ada hal yang ingin dibicarakan denganku. Kenapa aku tidak melihatnya? Aku punya 2 anak perempuan. Tidak tahu yang mana yang kamu maksud. Aman punya 2 anak perempuan. Anak perempuan yang besar hilang sejak kecil dan belum ditemukan sampai sekarang. Baru-baru ini, baru diakui kembali. Ayo Xiao Yu, aku perkenalkan kamu. Ini adalah anak kedua keluarga Gu. Ayah kami sudah kenal. Adiknya Gu Yanjun, aku kok lupa. Lihatlah kepalaku ini. Mari kita kenalan lagi Pak Gu. Tidak berani Nona Su halo. Lin Hayu ternyata adalah anak perempuan keluarga Su. Kalau Gu Yanjun dapat bantuan dari keluarga Su, bukankah dia bisa bangkit kembali dengan cepat? Katanya Pak Gu sekarang memegang kendali perusahaan Gu. Pasti sangat sibuk ya. Benar, cukup sibuk. Baru-baru ini, kakakku dirawat di rumah sakit, dia baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja. Ayahku sudah mengatur kamar perawatan khusus untuknya. Kamarnya sudah diatur khusus. Berarti keluarga Su sangat menghargai menantu laki-lakinya. Sudah larut malam kamu datang mencari adikku ya. Sayangnya dia tidak ada di rumah hari ini. Dia pergi bermain dengan temannya. Karena Nona Su tidak ada, maka aku pergi dulu. Guyan, kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk melihat adikku yang baik. Sekalian memberitahumu, Guyan sama sekali tidak menyukaimu. Tidak penting minggir, aku mau cari mama papa. Mama papa biarkan aku keluar. Aku benar-benar tahu salah. Sekarang kamu memanggil siapapun tidak ada gunanya. Mama papa sudah pergi ke rumah Gu bersama Guyan. Selama kamu ada, mama papa tetap hanya milikku sendiri. Kamu sudah merebut priaku, masih belum cukup, kenapa harus merebut mama papaku juga? Jadi barang yang direbut itu hanya membuktikan itu bukan milikmu. Selama kamu ada, mereka tetap hanya milikku sendiri. Gu Yanjun tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Gu. Baik, kalau Gu Yanjun bukan keluarga Gu, maka kami juga akan mempertimbangkan Xiao Yu. Cari suami yang sepadan untuknya. Kami tidak ikut campur urusan keluarga Su. Hayu, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Kondisi tubuhmu? Aku baik-baik saja, aku tidak tenang jadi ikut datang. Untung kamu datang. Ayo pergi, rumah ini tidak bisa menampungku. Guyanjun, apakah kamu sangat mencintainya? Karena kamu begitu mencintainya, aku akan mengirim kalian ke bawah tanah untuk menjadi suami istri. Yowen, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kamu tidak terlukakan. Sui, tenanglah. Lin Hayu, bahkan jadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Yowen, tahan, aku akan segera telepon 120. Tahan. Tidak apa-apa. Kamu terluka. Kenapa masih berusaha keras? Sudah kubilang aku akan melindungimu. Halo. 120, apakah ini 120? Yowen. Suami, bangun. Jangan tinggalkan aku sendirian. Bangun, tolong, ada orang. Tolong, ada orang tidak? Yowen. Aku belum mati. Kamu sudah mulai menangis. Kamu membuatku sangat takut. Sudah kubilang nyawaku sangat kuat. Ada apa? Yu kecil, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kami sudah menyiapkan kamar terbaik dan tim dokter terbaik. Kenapa dia bisa pergi sendiri? Dia hanya khawatir padaku. Kudengar karena melawan keluarga. Dia sudah diusir dari keluarga Gu.
Sekarang dia bukan lagi anak keluargaku yang terhormat. Itu tidak penting. Bagaimana tidak penting, kamu adalah putri keluarga Su. Bagaimana bisa menikah dengan sembarang orang? Orang kecil yang tidak punya nama. Tapi dia melakukannya untukku. Dia rela meninggalkan segalanya di keluargaku. Ya, semua yang dia lakukan. Aku sangat bersyukur, jadi kita akan memberinya tim medis terbaik yang tersedia, agar dia bisa pulih sepenuhnya. Lukanya belum sembuh, dia sudah buru-buru pulang untuk menemuimu. Kurasa dia takut kamu akan pergi. Dia khawatir tentang keselamatanku. Sui selalu tidak menyukaiku. Masalah kalian berdua bisa disesuaikan perlahan. Tapi masalah ini harus segera diselesaikan. Kita sudah bersama cukup lama, pasti ada perasaan. Gadis bodoh, ingat. Di dunia bisnis, tidak ada perasaan, hanya kepentingan. Kamu adalah putri keluarga Su. Kamu tidak bisa mengabaikan kepentingan keluargaku. Kemewahan keluarga Su, aku tidak pernah menikmatinya sehari pun. Sekarang aku harus menanggung kewajiban keluarga Su. Apa yang kamu bicarakan? Ayah dan ibu hanya ingin setelah kamu menikah, kamu punya jaminan yang aman. Kenapa tidak dari dulu? Sekarang baru tahu peduli padaku, sudah terlambat. Kamu. Ini yang kalian sebut kompensasi untukku ya? Xiao Yu, ayahmu hanya sedang emosi. Dokter, bagaimana dia? Tidak apa-apa, lukanya terbuka lagi. Kami sudah menjahitnya kembali, tidak masalah besar. Semua akan diatur yang terbaik, Pak Su. Tenang, terima kasih. Xiao Yu, apa yang ayah katakan tadi? Pertimbangkanlah. Kami ada urusan dulu, lain kali kami akan datang lagi. Ayo. Apa yang kamu pikirkan? Sudah dikupas, coba cicipi. Kalian tidak perlu seperti ini, aku bisa makan sendiri waktu kecil. Aku bermimpi punya orang tua yang peduli padaku. Tidak apa-apa, ada apa? Apa yang kamu pikirkan saat aku tidak ada? Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa aku. Kalau ada sesuatu langsung katakan padaku, aku belum pernah melihat kamu seperti ini. Tidak apa-apa, hanya orang tuaku memintaku pulang. Tapi aku ingin tinggal untuk menemanimu. Masalah kecil, kamu sudah menemukan orang tua kandungmu. Lebih baik pulang, habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Aku bisa sendiri. Xiao Yu, sudah malam, pulanglah. Pergilah, aku dalam keadaan seperti ini tidak bisa lari. Maaf, baru bertemu sudah harus berpisah. Kami tidak tahu kesukaanmu setelah dewasa. Jadi setiap tahun kami menebak-nebak dan menghias kamarmu. Baru berkumpul sudah harus berpisah lagi. Anggap saja aku tidak pernah ditemukan. Kakak, Aku sarankan kamu sebaiknya cepat-cepat pergi dari rumahku. aku sangat iri padamu. Dari kecil selalu dimanja keluarga. Aku pergi nanti tidak akan ada lagi orang yang mengganggumu di rumah. Waduh, dia pasti akan mencari Guanjun. Hari ini aku harus memisahkan mereka. Kakaknya merobek foto dan kabur sendiri. Apa katamu? Kasih Yowen bunga ganti suasana hati. Kakak, aku salah, maafkan aku. Aku yang salah. Kamu ini lagi merencanakan apa? Ayah langsung sakit jantung saat mendengar kamu akan pergi. Sekarang dia kritis. Ayah hanya ingin melihatmu. Serius. Hei. Kalau bukan karena orang tua melihat, aku sudah ingin langsung mengirimmu untuk dimakan. Antar nona besar pulang. Hayu, kenapa belum membalas pesanku? Jangan-jangan ada masalah. Jangan-jangan dia langsung datang melihatku, ingin memberiku kejutan. Yanjun, Paman, lihat bagaimana pemulihanmu. Hampir sembuh, terima kasih perhatian Paman. Kamu menunggu Hayu. Ya, Ada surat di sini, kamu baca baik-baik.
Semua yang ingin dia tulis ada di dalamnya. Ini juga keinginan keluarga kami. Dia berharap kamu tidak mengganggunya lagi. Tidak mungkin. Hayu tidak akan meninggalkanku. Hah, kamu pernah menyerah padanya? Dia tidak percaya padamu, itu wajar. Dia meninggalkanmu. Bisa hidup lebih baik. Kenapa dia tetap bersamamu? Aku akan merawatnya, aku tidak akan membuatnya terus menderita. Guyanjun, kamu pikir baik-baik. Hayu sejak mengenalmu berapa banyak penderitaan yang dia alami. Guyanjun sudah menandatangani. Sui, kamu benar-benar ahli meniru tulisan tangan. Benar-benar hebat Guyanjun, tidak bisa melihat sedikit pun kesalahan. Ahahaha. Guyanjun sudah pergi, kakakku juga bisa. Tenang, menikah ke keluarga Gu tidak menyangka. Kamu benar-benar memikirkan kakakmu. Terima kasih sudah bekerja keras, ibu bilang apa. Ini semua yang harus aku lakukan. Kakakku akan menikah, aku memberitahumu. Waktu akan membuktikan akulah yang paling mencintaimu. Sui, aku beritahu kamu. Meskipun aku hidup sendiri seumur hidup, tidak mungkin aku menikahimu. Guyanjun, apa yang kamu sombongkan? Aku Sui, apa yang aku inginkan pasti dapat. Bahkan jika aku ingin bulan di langit, orang tuaku akan berusaha mengambilnya untukku. Kenapa kamu terus-terusan menghinaku? Itu karena kamu sendiri yang lucu. Berusaha untuk dihina. Ahahaha. Aku berusaha untuk dihina, boleh. Kakakku akan menikah 3 hari lagi. Kamu juga tidak akan baik-baik saja. Ingatlah untuk datang ke pernikahannya. Kakak kamu sudah bangun. Bagaimana dengan ayah? Kamu masih ingat peduli pada ayah, bukan hanya peduli pada suamimu yang baik. Ayah baik-baik saja, ini ayah berikan untukmu. Apa ini? Ini pernikahanmu dengan Guyan. Tepat 3 hari lagi. Aku sudah menikah dengan Guyanjun. Ini tulisan tangan Guyanjun. Kamu seharusnya tidak asing. Sebenarnya apa yang terjadi? Guyanjun, dia orang baik. Dia juga berharap kamu bisa benar-benar bahagia. Ah, aku tidak percaya. Aku akan bertanya langsung padanya. Aset tersembunyimu sebelumnya, aku sudah mengurusnya. Sekarang bisa langsung digunakan. Bisnis Guyan sudah dihentikan. Saham keluarga Gu sedang turun drastis. Bagus. Terima kasih sudah menemani aku berakting, ayo pergi. Aku sudah bilang dia sudah pergi. Dia benar-benar pergi. Pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata pun. Kak, jangan pedulikan dia lagi. Istirahatlah dengan baik dan bersiaplah untuk pernikahanmu dengan Guyan. Tidak. Aku ingin pulang. Apa maksudnya ini? Kenapa semua barang sudah hilang? Apa maksudnya ini? Bukankah sudah jelas? Dia pergi, dia tidak mau kamu lagi. Perusahaan diserahkan padamu hanya beberapa hari yang lalu. Lihat, saham kita sudah jatuh seperti ini. Jelaskan padaku, ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Sebelumnya, perusahaan ada di tangan kakakmu. Tapi tidak ada masalah sama sekali, kan? Ayah keluarga Su sudah menyetujui lamaranku. Selama aku menikahi putri keluarga Su dan mengambil alih aset keluarga Su, keluarga kita pasti bisa melewati masa sulit ini, oke? Aku akan mempercayaimu sekali lagi jika kali ini gagal. Aku akan memanggil kakakmu kembali, tenang saja, ayah. Aku pasti tidak akan gagal. Kenapa pengantin wanita terlihat sedikit tidak bahagia hari ini? Guyanjun, pada saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tahu aku akan menikah? Kak, pengantin priamu sudah datang. Aku ingin melihat pengantinku.
Guyan, apa maksudmu sebenarnya? Kamu jelas-jelas tidak menyukaiku. Apa suka atau tidak suka aku hanya tahu. Keluarga Su dan keluarga Gu selalu berada di posisi depan dalam daftar kekayaan. Jadi, kita adalah pasangan yang sempurna. Aku adalah kakak iparmu. Lalu kenapa bukankah sudah bercerai? Aku tidak akan meremehkanmu, Nona Su. Guyan, apa maksudmu sebenarnya? Ada banyak wanita di dunia ini. Jika kamu ingin menjalin hubungan dengan keluarga Su, kamu juga bisa memilih Sui, bukan begitu? Apapun yang bisa membuat Guyan Jun menderita. Membuatku senang. Kamu. Tidak baik bagi Nona Su jika melakukan kekerasan. Upacara akan segera dimulai, bersiap-siaplah dengan baik. Tahu tidak baik tapi masih menyakitinya. Para tamu yang terhormat, teman-teman dan keluarga. Halo semua. Di hari yang indah ini, hari ini kami menggandeng sepasang pengantin baru muncul. Guyan Jun, kenapa kamu? Bukan aku, siapa lagi? Guyan mana? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, pernikahan tetap berjalan. Kamu lucu, kamu ingin membuatku marah ya? Ayah, hari bahagia ini apa yang kamu bicarakan? Jangan sampai ibu menertawakan. Apa yang kamu katakan? Ayah, kecelakaan ibu dulu. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini, mari kita jelaskan di depan semua orang. Penyebab kecelakaan. Dulu polisi sudah mengetahuinya. Kalau ada pertanyaan kamu bisa tanya polisi. Bibi Liu, kamu yang melakukannya ya? Tidak, bukan aku. Bagaimana mungkin aku? Aku sudah menyelidiki mobil yang menabrak ibuku dulu. Itu atas nama kamu, Bibi Liu, bagaimana kamu menjelaskannya? Selidiki saja seberapa jauh kamu menyelidiki. Paling banyak hanya sampai di sini. Apakah ada rahasia lain? Semua data yang kami selidiki mengarah padamu. Sekarang aku beri kamu kesempatan, jelaskanlah. Ya, mobil itu milikku. Yang mengemudi juga aku. Tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa mobil itu bermasalah hari itu. Yan Jun, aku benar-benar tidak sengaja ingin menyakiti ibumu. Percayalah padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yan Jun, bukankah kamu sudah tahu? Guyan adalah anak kandung ayahmu. Kalau aku ingin naik, sudah lama aku bertindak. Kenapa harus menunggu sampai Guyan berumur 6-7 tahun? Aku sudah tahu. Semua yang ada di keluargamu adalah hasil kerja keras ibumu. Aku bisa ikut menikmati sedikit. Sudah sangat puas. Sudah tahu dia bodoh. Ucapan seperti itu juga bisa diucapkan. Menyuruhnya menanggung kesalahan juga tidak salah. Aku tahu siapa yang melakukan trik ini, Paman Gu. Kamu. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku? Itu istri dan anakku sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana gadis ini bisa tahu? Semuanya adalah rancanganku. Ayah, benar-benar kamu. Kamu sebenarnya ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu, sekaligus menyingkirkan 2 wanita itu. Bagaimana bisa kamu tahu semua ini? Tidak mungkin. Kamu ngomong sembarangan, ada buktinya. Kebetulan memang ada. Kamu membeli 2 asuransi besar untuk mereka berdua. Berpikir siapapun yang mati, kamu tidak akan rugi. Gu Feng, ternyata kamu tidak punya hati. Mana hati nuranimu? Untuk menguasai harta keluarga Yo, kamu bahkan tega melakukannya pada anak kandungmu sendiri. Gu Feng, kamu benar-benar bukan orang baik. Hahaha. Gu Feng, ayahku. Dia adalah orang jahat yang tidak tahu berterima kasih dan memakan habis keluarga semua mitra yang hadir. Apakah kalian masih mau bekerja sama dengan grup Gu? Jangan dengarkan Guyan Jun. Dia ngomong sembarangan, dia sudah gila. Grup Gu kamu sudah tamat. Ayo kita pulang. Ayo. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan ayahmu? Dokter di rumah sakit jiwa bilang, dia tidak mungkin sembuh seumur hidup. Itu juga akibat perbuatannya sendiri. Sayang, aku masih penasaran. Bagaimana kamu bisa tahu rahasia-rahasianya? Aku sudah menghabiskan waktu lama tapi tidak menemukan apa-apa. Aku kasih tahu rahasia. Aku bisa membaca pikiran.